Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is a father commits immoral acts to his stepdaughter. A father commits immoral acts to his stepdaughter in Musirawas. It has been 5 years since the victim was in junior high school. The action of the father committing immoral acts to his stepdaughter has been carried out since the year 2017, and at the time, the victim was still 13 years old or underage. For 5 years, the father committed immoral acts to his stepdaughter in Musirawas. He had committed this indecent act 20 times. The suspect is Jumadi alias Jum, 42 years old, a resident of Dusun 7, Leban Jaya Village, Tuah Negeri District, Mura Regency, South Sumatra Province. The sad thing is that Jumadi committed this depraved act to his own daughter from 2017 years ago to 2022, or within a period of 5 years. In fact, the action was carried out more than 20 times. The suspect's modus operandi is to lure the victim's illness to be treated and cured. When asked for information regarding the mode used, the suspect Jumadi admitted that he would treat the victim's illness until he recovered. Jumadi also admitted that he had made the mistake of committing this depraved act and regretted it. The suspect was arrested by Muara Kelingi Sector Police personnel led by the head of the Criminal Investigation Unit and backed up by the head hoc team of the Mura Resort Police Criminal Investigation Unit. The arrest begins with an investigation into the whereabouts of the perpetrators. After knowing his whereabouts, then the suspect is arrested at his home without resisting. The next news is Bangkalan region becomes a suspect in the practice of buying and selling positions. A number of residents of Bangkalan, Madura admitted that they were not surprised by the revelation of the alleged sale and purchase of position and the procurement of goods and services which dragged Bangkalan region R. Abdul Latif Amin Imron or R. Al Latif as a suspect. The reason they said was that it was common to hear about the alleged practice of buying and selling position in Bangkalan. His party claimed to have heard this rumor since 2021 because, according to him, the investigation order at the Corruption Eradication Commission is said to have been issued last year. The investigation order was issued after the process of recruiting new officials in the middle of 2021. He suspects that the report came from one of the candidates for office who failed in the process of filling the position. However, he said this could be the beginning of the development of other actors, so this case should be investigated to the lower level. He predicts that the Corruption Eradication Commission will soon follow up with assigning a number of other parties as suspects. Even so, his party hopes that the disclosure of this case will not interfere with the service process to the community. Instead, officials should use this momentum as a performance improvement. Moreover, the corruption case in Bangkalan is also not the first time this has happened. The next news is water tanker truck hits motorcyclist. Another traffic accident occurred at Farmasi Atas Kudamati, Ambon on Thursday, October 27, 2022. One motorcyclist was dragged away by the water tanker truck.
According to information compiled by TribunAmbon.com, the accident occurred at around 9:30 a.m. The water tanker truck from above descended at high speed, presumably the brakes failed. The water tanker truck then hit a motorcycle that was being ridden by residents of Kudamati, OL, and AF. Unfortunately, the AF passengers fell and was dragged by the truck. Local resident then evacuated the victim to the Regional General Hospital, Dr. M. Haulusi Ambon. Meanwhile, the truck continued to hit a parked car and finally hit the fence of a resident's house, 50 meters from the initial location of the incident. Meanwhile, one of the traffic police added said that the water truck driver is still being sought by the police, while the driver of the truck has been secured by the Nusa Niue sector police. The next news is the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago urged the ratification of the draft law on indigenous peoples. The Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago continues to speak out for their basic rights. This can be seen in the implementation of the 6th Indigenous Peoples Congress of the Archipelago at the Barnabas Yowe Santani Stadium, Jayapura, Regency, Papua, on Saturday, October 29, 2022. They urge the state to immediately ratify the Indigenous People Bill. The head of the Balangan Dayak tribe, Kinarang Boy, hosted that the material presented at current 6th Indigenous Peoples Congress of the Archipelago can be accepted by the central government. According to him, indigenous peoples currently only need protection from the state. The goal is that their rights to natural resources are not taken away by irresponsible parties. The next news is hundreds of years old aqueduct, a legacy of Dutch colonial period. As one of a Dutch colonial cities, Semarang has a number of historical places that are not widely known. In Gondorio village, Ngalian subdistrict, Semarang, precisely in Gondorio waterfall nature tourism, for example, there is a place in the form of a water channel that residents believe is a relic of the Dutch colonial period. The place is called Talang Londo, a water channel made of wood and extends for about 7 to 10 meters. It is said that the community around Talang Londo has existed for hundreds of years. However, apart from being believed to be a relic of the Dutch, residents are also believed to be a relic of Wali Songo. The next news is young nature lovers in Manado held a youth out commemoration ceremony. 4 youth nature-loving organizations in Manado joined in holding a flag ceremony to commemorate the Youth Pledge Day at the Manado Bersehati Market on Friday, October 28, 2022. The ceremony was unique because a red and white flag measuring 28 by 10 meters was installed on the edge of the Sukarno Bridge. When Indonesia Raya was sung, these youths raised their hands respectfully to the flag from a place next to the food court. Ronald Pankik, one of the committee members, said that the 4 organizations were Mapala Tarsius, KPA Silindrika, KPA Rasamala, and PPAB Efres. Call him, the event is routinely held every day the youth out. The last news is #1 Serawung Karya Festival in Pati.
In collaboration with the Central Java Vocational High School in Pati, the Pati UMKM community held a festival entitled Serawung Karya #1 on Saturday and Sunday 29 and 30 October 2022. Hundreds of Pati micro, small and medium enterprises products were exhibited and dozens of outlets set up at the Central Java Vocational High School in Pati. The MSME products exhibit varied, ranging from handicrafts, snack, coffee to the traditional drinks. The head of the Pati UMKM community, Yuli Sanjoto, said that the word Serawung, which also means interacting with each other, is intended so that the UMKM players can get to know each other. In addition, because his party is also cooperating with the Central Java Vocational High School in Pati, the word Serawung also means that the products of the work of Pati UMKM activities are collaborate, conducive with the work of students. He explained that the Serawung Karya #1 festival was deliberately held to show appreciation and gratitude for Kupat's success in surviving until its 4th year. Yuli added that through this event, his party also wants to transmit knowledge and entrepreneurial spirit to students. In this case, in Serawung Karya #1, his party also held a coaching clinic related to product packaging. Then his party also cooperated with the Office of Investment and One-Stop Integrated Service of Pati to provide free business registration number service for micro enterprises. In this #1 Serawung Karya, said Yuli, there are 25 booths displaying various products. All micro enterprise clusters, both goods and service, have representatives, including the typical Pati batik products from Juwana. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat,
Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu di jam gadang dan satu lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang
yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribunnews Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Kota Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya.
Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muara Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampai di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering,
kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang, dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak Siang Tribuners kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Minggu 30 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Justina Kartika dan inilah live update siang selengkapnya. Informasi pertama Tribuners, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sempat menyebut Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Indonesia 2024. Hal itu dikatakan Caimin saat berpidato pada acara Road to Election di Tenis Indoor Kompleks Gelora Bung Karno GBK di Jakarta pada Minggu 30 Oktober 2022. Menurutnya Prabowo harus kenal dengan para ketua DPD dan DPC PKB se-Indonesia karena kini sudah berkoalisi. Saat ini kita telah terhubung bersama reporter Tribun News rekan Reza Deni yang akan melaporkan langsung terkait informasi lengkapnya. Silakan rekan Reza Deni. Baik, Kanisina, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Benar sekali bahwa hari ini hari Minggu 30 Oktober 2022, Partai Kebangkitan Bangsa menggelar Road to Election 2024 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Adapun acara ini merupakan acara puncak dari acara konsolidasi dan koordinasi gitu para jajaran DPW, DPD, dan DPC PKB di seluruh Indonesia yang tersebar di beberapa hotel di Jakarta. Dan akhirnya dikumpulkan, dipusatkan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Adapun dalam acara puncak ini, PKB mengundang jajaran partai koalisinya, yakni Partai Gerindra, dan hadir juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono. Begitu. Dalam pidatonya memang benar sekali bahwa Caimin, sapaan karib dari Muhaimin Iskandar, itu menyebut bahwa Prabowo adalah salah satu calon Presiden Indonesia untuk 2024, dan dia juga sempat memperkenalkan sejumlah pengurus DPW dan di seluruh provinsi Indonesia yang hadir pada acara puncak hari ini. Menurut Caimin, pengenalan tersebut dilakukan agar suatu saat nanti jika memang Prabowo menjadi Presiden Indonesia 2024, dia sedikit berkelakar agar para anggota-anggota DPW ini ditarik begitu dalam pemerintahannya.
Itu hanya memang kelakar secara bagaimana Caimin mengakrabkan diri kepada Prabowo Subianto yang sudah menjadi mitra koalisinya. Dalam acara tersebut juga disampaikan hasil dari konsolidasi dan rapat koordinasi jajaran PKB selama 3 hari tersebut, dan ada 5 program rakyat, ada 6 program yang disebut 5 program rakyat 2024 yang disampaikan Caimin dalam pidatonya, yakni salah satunya menggratiskan harga listrik bagi orang miskin, kemudian menggratiskan subsidi pupuk bagi pemilik tanah di bawah 0,5 hektar, kemudian juga ada menurunkan harga BBM bagi angkutan umum dan sepeda motor, juga ada menaikkan tarif pensiun untuk TNI Polri, dan juga bagaimana mengembangkan milenial dan konten-konten kreator yang dimana pada 2045 genap 100 tahun Indonesia ini Indonesia mendapatkan bonus demografi begitu. Selain juga Caimin menyampaikan pidatonya, Prabowo Subianto juga membalas pidato dari Caimin, dia tampak tampil di hadapan jajaran PKB dan meyakini bahwa koalisi antara Partai Gerindra dan Partai PKB ini didasarkan bukan atas dasar transaksional, dan dia meyakini bahwa banyak partai-partai atau banyak orang-orang lain, pihak-pihak lain di luar koalisi yang tidak senang dengan bergabungnya kedua partai ini begitu. Prabowo juga sempat menyinggung bagaimana di kepemimpinan Presiden Joko Widodo Indonesia bisa berbicara banyak soal banyak hal, diantaranya bagaimana Indonesia bisa mengendalikan COVID-19 juga, keluar dari jurang resesi yang mengancam pada tahun 2023. Dan pidato tersebut juga disambut oleh gemuruh tepuk tangan jajaran DPW dan DPC PKB, dan mereka juga sempat meneriakan bahwa Prabowo Capres 2024 dan juga Prabowo Presiden di 2024 gitu. Prabowo juga kemudian setelah menyampaikan pidatonya, dia kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.30, dan Caimin kembali lagi ke TNI Senayan untuk menyampaikan penjelasan secara internal kepada jajaran PKB di seluruh Indonesia. Adapun acara ini masih berlangsung dan diperkirakan akan selesai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Demikian, Justina. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza Denny dari Tribun News. Berita selanjutnya Tribuners, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga bakal calon presiden yang didukung Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Anies Baswedan bertemu dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan di kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Minggu 30 Oktober 2022. Kedatangan Anies tersebut sekaligus menjadi narasumber dalam sebuah diskusi yang digelar DPP PKS. Setibanya di kantor DPP PKS, Anies Baswedan langsung disambut oleh elit dan jajaran DPP PKS, yakni Presiden PKS Ahmad Syahiku dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun News rekan Khairul Umam. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners. Memang pagi tadi sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga bakal calon presiden dari Partai Nasdem yakni Anies Baswedan bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku dan juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan di kantor DPP PKS di kawasan Jakarta Selatan. Kedatangan Anies tersebut juga sekaligus untuk menjadi narasumber dalam sebuah diskusi yang digelar oleh DPP PKS. Namun sebelum Anies menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, Anies Baswedan sempat melakukan pertemuan secara tertutup dengan Ahmad Heriawan dan juga Ahmad Syahiku. Usai pertemuan tersebut, Anies mengungkapkan bahwa banyak hal yang dibicarakan dengan Ahmad Syahiku dan juga Ahmad Heriawan. Satu diantaranya yakni mengenai persiapan menuju pemilu 2024. Anies mengungkapkan bahwa pembicaraan tersebut terjadi dalam suasana santai dan Anies Baswedan menegaskan tidak ada kesepakatan politik apapun antara dirinya usai melakukan pertemuan dengan Ahmad Syahiku dan juga Ahmad Heriawan serta jajaran elit PKS lainnya.
Adapun untuk diketahui memang Ahmad Heriawan atau akrab yang disapa Kang Aher ini memang didorong oleh PKS untuk menjadi calon wakil presiden untuk bisa mendampingi Anies Baswedan yang memang sebelumnya sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk bisa maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Lebih lanjut juga Anies Baswedan tadi sempat mengungkit kembali mengenai kriteria calon presiden yang akan dipilihnya, yaitu yang pertama soal elektabilitas, kedua soal stabilitas, dan juga ketiga soal bisa menjalankan pemerintahan yang efektif. Terakhir, Anies Baswedan juga sempat mengungkapkan kedekatan dirinya dengan Kang Aher saat keduanya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan juga Gubernur Jawa Barat. Sehingga dikatakan Anies Baswedan memang dirinya komunikasi yang sudah terbangun dengan Kang Aher atau Ahmad Heriawan ini sudah terbangun dan terjalin cukup lama. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Khairul Umam dari Tribun News. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara dari Anies Baswedan Tribuners. Oh ya, gini, saya sering sampaikan bahwa sebuah pasangan itu idealnya bisa memenuhi 3 kebutuhan. Satu adalah pasangan yang bisa mendapatkan dukungan. Jadi satu adalah faktor bagaimana itu bisa kontribusi pada pemenangan. Yang kedua, bisa membuat koalisi dan dukungan partai politik itu stabil, sehingga sepanjang periode bertugas itu memiliki soliditas. Yang ketiga, bisa bersama-sama menjalankan pemerintahan yang efektif. Jadi satu adalah kontribusi pada pemenangan, dua kontribusi pada stabilitas dukungan partai politik, yang ketiga adalah pada pemerintahan yang jadi 3 inilah yang selalu itu idealnya. Dari sisi waktu seperti yang disampaikan, dari sisi waktu itu tidak ada ketergesaan pada fase ini jalani. Dan tadi sampaikan alon-alon, sebenarnya waton itu bukan asal. Waton itu dalam bahasa Jawa nih. Jadi alon-alon, waton, kelakon itu artinya sesuai dengan tatanan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malinau atau Bawaslu Malinau melantik anggota Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kecamatan terpilih. Sebanyak 45 anggota Panwaslu Kecamatan yang telah melulusi rangkaian rekrutmen anggota Panwaslu Kecamatan RSB dilantik hari ini pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP membekali 1.000 orang kader baru PDIP di seluruh Indonesia. Acara itu berlangsung secara tatap muka dan hybrid di kantor sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Minggu 30 Oktober 2022. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengingatkan kader baru partainya agar disiplin terkait pemilihan presiden 2024. Laporan lengkap terkait hal ini akan disampaikan langsung oleh reporter Tribun News, rekan Versiadus Waku. Silakan laporannya, rekan. Baik, rekan Justina dan Tribun News sekalian, selamat siang. Ya, hari ini Minggu 30 Oktober 2022, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP membekali 1.000 orang kader baru di seluruh Indonesia. Acara itu berlangsung secara tatap muka dan hybrid di kantor sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengingatkan kader baru partainya agar disiplin terkait dengan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hasto menuturkan terkait dengan urusan Capres maupun Cawapres merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut dia hal tersebut sesuai dengan keputusan Kongres Partai berlambang moncong putih itu.
Karenanya Hasto meminta kader PDIP agar tak membuat gerakan tambahan, kecuali bergerak turun ke bawah membantu perekonomian rakyat agar bisa pulih dari pandemi COVID-19. Hasto menuturkan pihaknya terus menginstruksikan kepada kader PDIP agar terus melakukan konsolidasi bersama rakyat. Hal itu kata dia guna ketika ada perintah dari Megawati soal Pilpres 2024, maka seluruh kader PDIP siap bergerak memenangkannya. Dalam kesempatan itu, Jenderal TNI Purnawirawan Gani Buarsito yang bergabung menjadi kader PDIP mendapat tugas baru dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan ex-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu bersama Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Komarudin Watubun ditugas menjadi Megawati mensolidkan Satgas PDIP. Sebagai informasi Tribuners sekalian, ada 6 orang purnawirawan TNI dan Polri yang bergabung menjadi anggota baru PDIP. Mereka diantaranya yakni ada Letnan Jenderal Purnawirawan Gani Buarsito, kemudian ada Laksamana Madya TNI Purnawirawan Agus Setiadi, kemudian ada Irjen Pol Purnawirawan Pak Rizal, kemudian ada Majen TNI Purnawirawan Gunawan Pak, kemudian ada juga Majen TNI Purnawirawan F. Saud tambah tua, kemudian ada Brigjen TNI Purnawirawan Donar Philip Rampas, dan Legend TNI Gani Buarsito. Nah, selain 6 purnawirawan tersebut, ada juga mantan petenis dunia Yayuk Basuki yang juga ikut bergabung menjadi anggota baru PDIP. Nah, dalam kesempatan tadi, Yayuk juga mengatakan meski dirinya banyak berkecimpung pada dunia tenis, ia mengaku akan memperjuangkan bidang olahraga secara keseluruhan. Lebih lanjut, Yayuk mengatakan meski dirinya selama ini juga banyak membina pelaku UMKM, dan ia merasa ingin melanjutkan hal itu agar pelaku UMKM bisa mendapatkan. Selain itu, Yayuk juga mengatakan kesamaan ideologi dengan PDIP disebutnya juga menjadi alasan dirinya ingin bergabung dengan partai besutan Megawati Soekarno Putri itu. Baik, rekan Justina, demikian laporan saya. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Versianus Waku dari reporter Tribunnews. Berikut kami tampilkan wawancara Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. 1.000 dan kemudian akan dilakukan terus-menerus di bawah tanggung jawab dari Pak Jarod Saiful Hidayat selaku Ketua DPP bidang ideologi dan organisasi. Ada pertanyaan? Iya ya, ada Pak Sturman Panjaitan, Pak Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Pak Daryanto. Dari 192 anggota baru ini, harapan dari PDIP Pak. Ya, dengan pembekalan ini diharapkan setiap anggota baru memiliki kesadaran ideologi yang didasarkan pada Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan falsafahnya yang dipidatokan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian kesadaran organisasi bahwa berpartai itu mengabdi pada bangsa dan negara, pada kepentingan yang lebih besar. Berpartai itu tunduk pada ADART partai, bukan pada orang per orang. Dan kemudian yang ketiga, kesadaran politik tentang bagaimana kita mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur, pemahaman terhadap seluruh ide pemikiran Bung Karno, gagasan Trisakti Bung Karno yang dijabarkan di dalam supaya membangun Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi dan berdiri kokoh atas dasar kebudayaan kita. Itu kesadaran yang dibangun oleh anggota baru melalui sekolah partai. Pemerintah daerah Kayong Utara melalui Dinas Perdagangan melaksanakan operasi pasar bahan pangan pokok di Pasar Daerah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Operasi pasar tersebut dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun 2022. Pada operasi pasar ini telah disiapkan paket sembako bagian kebutuhan masyarakat di daerah ini.
Dalam kegiatan ini pun memberikan mandat kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kayong Utara serta kerjasama Dinas Pertanian dan Pangan Kayong Utara bersama Perum Bulog Kanca Ketapang. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun Pontianak, rekan Jovi Lasta. Silakan laporannya, rekan Jovi. Siap, terima kasih rekan Yustina. Bisa saya sampaikan bahwa beberapa waktu lalu telah dilaksanakan terkait dengan operasi pasar bahan pangan pokok seperti itu oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui dinas terkait itu, Dinas Disperindakop, Dinas Perdagangan, dan juga kerjasama antara Dinas Pertanian dan Perum Bulog Kantor Cabang Ketapang. Nah, ini dalam rangka untuk pengendalian inflasi dan juga terkait dengan kenaikan harga BBM seperti itu di tahun 2022 ini. Jadi pemerintah Kabupaten Kayong Utara melakukan langkah untuk melaksanakan operasi pasar bahan pangan murah yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Nah, untuk terlaksana beberapa waktu lalu itu di Kecamatan Sukadana. Nah, sebelumnya ini telah dilakukan di beberapa kecamatan, di 6 kecamatan ya di Kabupaten Kayong Utara. Nah, yang pertama itu di daerah Pulau Maya, Kecamatan Pulau Maya, di Kecamatan Kepulauan Karimata, Seponti, Teluk Batang, Simpang Hilir, dan terakhir di Kecamatan Sukarana, tepatnya di pusat Kabupaten Kayong Utara. Nah, itu diperkirakan sekitar 10.000 paket yang disebarkan oleh pihak Disperindakop bersama instansi terkait dan OPD terkait dan pihak lainnya dalam melakukan operasi pasar murah bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, untuk harganya sendiri ini untuk satu paket yang disalurkan di pasar daerah di Kecamatan Sukarana yang beberapa waktu lalu itu. Ini satu paket ini ada 2 kilo gula, 2 bungkus minyak goreng, 1 bungkus tepung segitiga biru, mie 5 bungkus seperti itu. Nah, harganya itu sekitar 56.000 seperti itu untuk satu paketnya. Nah, itu dari Dinas Disperindakop Kabupaten Kayong Utara. Nah, selain itu juga ada dari Dinas Pertanian dan Pangan kerjasama dengan Perum Bulog Kanca Ketapang, yaitu untuk paket satu bungkus ini beras dan juga ini 1 kerat telur seperti itu. Nah, tentunya ini untuk mendapatkan kuponnya itu, untuk mendapatkan bahan pangan pokoknya itu dari membawa KK seperti itu, fotokopi KK atau KTP. Nah, tentunya ditukarkan baik masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan pokok yang terjangkau. Nah, tentunya dalam pengendalian inflasi dan juga ini terkait dengan dampak kenaikan harga BBM terkhusus di Kabupaten Kayong Utara, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, dari pernyataan dari Kepala Disperindakop UKM Kayong Utara yaitu Bapak Miknopianto, beliau menyampaikan bahwa berharap semoga bahan pangan pokok ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah 6 kecamatan ini ya. Karena kan di Kabupaten Kayong Utara ini merupakan daerah kepulauan seperti itu. Nah, tentunya ini masyarakat tentunya sangat membutuhkan bahan pokok, terutama baik itu gula, minyak goreng, beras, dan lain sebagainya. Ya, tentunya ini kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bahan pokok oleh masyarakat. Kembali rekan Yustina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jovi Lasta dari Tribun Pontianak. Selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Tribuners. Penjualan empon-empon di Kota Semarang menurun drastis setelah sebelumnya sempat melonjak di tengah lonjakan kasus pandemi COVID-19. Seiring dengan meredanya pandemi COVID-19, penjualan empon-empon di Kota Semarang pun turut mengalami penurunan. Sejumlah pedagang empon-empon di kawasan Pasar Peterongan Semarang mengatakan penurunan penjualan terjadi mencapai sekira 50% dibandingkan dengan saat virus corona merebak. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun Jateng, rekan Hidayatul Rohmah. Silakan laporannya, rekan Hidayatul Rohmah. Ya baik, terima kasih Yustina. Seperti yang diketahui bahwa pada saat kondisi pandemi COVID-19 merebak lalu, penjualan empon-empon di Kota Semarang sempat menanjak, bahkan ada yang
lebih dari 100% untuk kenaikannya seperti itu. Nah, namun lambat laun seiring dengan meredanya pandemi COVID-19, saat ini penjualan berangsur normal atau kembali seperti saat sebelum pandemi COVID-19. Berdasarkan wawancara saya kepada sejumlah pedagang yang ada di Kota Semarang, penjualan empon-empon ini saat ini mengalami penurunan sekitar 50%, namun setiap pedagang berbeda ya, namun dari sejumlah pedagang mengatakan demikian. Hal itu hampir merata pada semua jenis empon-empon. Namun yang paling terlihat penurunannya yaitu pada jenis jahe. Yang selain penjualannya menurun, harganya juga mengalami penurunan secara drastis seperti itu. Nah, pedagang menyebutkan bahwa saat pandemi sedang merebak lalu, harga jahe merah bahkan bisa mencapai sekitar 125.000 per kilogram. Namun di tengah menurunnya permintaan saat ini, harga jahe saat ini hanya berkisar 25.000 per kilogram. Nah, meski demikian, baik penjualan ataupun harga empon-empon saat ini stabil setelah adanya penurunan pasca pandemi merebak lalu. Dan untuk sekarang ini, di tengah banyaknya jenis empon-empon seperti kunyit, jahe, serai, kemudian ada kencur dan sebagainya, paling banyak dicari tetap pada jenis jahe, yang kemudian disusul serai dan juga kencur karena memasuki musim penghujan. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya dari rekan Hidayatul Rohmah dari Tribun Jateng. Berikut kami akan tampilkan cuplikan wawancara dari pedagang Partini. Sekarang ini bagaimana perkembangannya, Bu? Ya, kayak pandemi, waktu pandemi kan satu hari itu bisa ambil 20 kilo enggak? Tapi kalau sekarang kan enggak. Sekarang ya 5 kilo, enggak ngedone gitu. Kan ya, agak berkurang. Cuma kalau sekarang yang banyak itu jahe. Karena kan musim penghujan untuk kekuatan itu. Sehari jual jahe bisa berapa kilo, Bu? Sekarang 5 kilo, 5 kiloan enggak? Menurun ya dibanding pandemi ya? Hampir 50% enggak? Kalau waktu pandemi kemarin, jahe saja tuh Mbak, 1 kilo tuh yang jahe merah tuh ya 125 nih Mbak, 1 kilonya itu aja dibeli. Sekarang kan cuma 25. Kalau harganya sekarang berarti berapaan, Bu, per kilonya? 1 kilonya sekarang 25. Yang Batu kan ya bisa. Banyak, Bu, yang sari, Bu? Ya siti-siti ini itu kurang. Oh, akhir-akhir ini tapi? Akhir-akhir ini berarti? Ya, karena batuk semuanya ya. Jahe, serai, itu ya akeh Mbak, kanggo batuk kan ya iso. Nek jeruk nipis aku rak dodol jeruk nipis. Ini Bu, buat iki sak batuk ku bateng itu. Ini musim hujan ya Bu ya, banyak yang cari ya? Iya. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Sebuah truk trailer bermuatan lempengan besi mengalami kecelakaan seusai tak kuat menanjak dan tiba-tiba mundur. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Solo, tepatnya di tanjakan sekitar depan restoran Cimory Odo Valley, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang pada Minggu 30 Oktober pagi tadi. Akibat kecelakaan itu, ekor atau badan truk melintang dan tak mengarah hampir mengenai sebuah bengkel di tepi jalan. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan disampaikan oleh reporter Tribun Jateng, rekan Reza Gustaf. Silakan laporannya, rekan Reza. Baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners. Untuk perkembangan lalu lintas sejak pagi hari, Jalan Semarang Solo ada hambatan yang terletak di Kecamatan Bergas karena adanya kecelakaan truk trailer ya, posisinya melintang menutupi seluruh jalan di arah menuju ke Solo, atau tepatnya dari arah Semarang menuju ke Bawen, sehingga jalan menjadi akses jalan menjadi tertutup, sehingga kendaraan-kendaraan harus dialihkan menggunakan kontraflow ya yang ada di jalur berlawanan. Untuk kejadian itu, peristiwa itu terjadi sejak pukul 3 pagi tadi, dan arus kepadatan semakin terjadi saat mulai pagi hari hingga menjelang siang hari. Kemudian polisi berusaha untuk mengevakuasi truk tersebut dan proses evakuasi selesai sekitar pada pukul 10.30. Dan kemudian saat ini sudah mulai normal ya arus lalu lintasnya dari pantauan kami. Untuk teman-teman yang mau berlibur atau melintas di wilayah
Semarang Solo atau di Kabupaten Semarang, teman-teman bisa berhati-hati ya, dan selalu jaga kondisi kendaraannya, selalu cek kondisi kendaraan karena saat ini volume kendaraan itu meningkat seiring dengan mulai weekend ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu volume kendaraan meningkat dan teman-teman diharapkan untuk berhati-hati. Dan untuk kecelakaan tersebut tidak ada korban dan tidak ada kendaraan lain yang terlibat. Jadi ini kecelakaan tunggal dan tidak terlalu menonjol kejadiannya menurut penuturan dari anggota unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Semarang. Begitu yang bisa disampaikan, Justina. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza Gustaf. Selamat bertugas kembali. Menjelang perayaan Natal, pohon Natal di S Hardware Manado Town Square atau Mantos, Kota Manado menarik perhatian pengunjung. Terpantau pada Sabtu 29 Oktober 2022. S memberikan berbagai penawaran menarik terkait kebutuhan dekorasi hingga hampers dengan berbagai tema. Terlihat di pohon Natal, tema tahun ini, Wonderful Christmas Starts Here. Deputi Manager S Hardware Manado, Fahri Mokodongan mengatakan S menyediakan beberapa pohon yang memiliki ciri khas yakni Holy Night, Sleigh Ride, dan Candlelight. Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Tribun Manado, rekan Fistel Mukuan, yang akan melaporkan terkait informasi lengkapnya. Silakan rekan Fistel Mukuan. Ya, terima kasih rekan Justina. Memang perlu diketahui oleh Tribuners bahwa di Kota Manado adalah Kota Manado Sulawesi Utara adalah salah satu daerah yang cukup banyak umat Kristennya di Sulawesi Utara, sehingga memang untuk perlengkapan atau aksesoris menjelang perayaan hari Natal memang banyak diminati oleh sebagian masyarakat Sulawesi Utara. Nah, dari hasil pantauan kami di Manado Town Square atau Mantos, di sana ada Ace Hardware. Di sana berjualan aksesoris dan pohon Natal. Nah, kurang lebih dari hasil pantauan kami ada
bisa diulang kembali terkait laporannya? Langsung sekarang ya, langsung sekarang. Di Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagian besar masyarakatnya merayakan hari Natal, atau kalau di Kota Manado lebih dikenal kelahiran Yesus Kristus. Nah, dengan begitu salah satu yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya pengunjung yang ada di Manado Town Square atau Mantos, yaitu tempat berjualan aksesoris dan pohon Natal, di mana di Mantos di sana ada Ace Hardware. Di sana menyediakan berbagai jenis aksesoris dan pohon Natal. Dari hasil pantauan kami pada kemarin memang kurang lebih ada puluhan pohon Natal yang sudah ditata di samping dan depan Ace Hardware. Di situ sudah ada berbagai jenis aksesoris yang dipajang di bagian depan, jadi tinggal pilihan dari masyarakat maunya yang mana. Selain itu, masyarakat juga bisa membeli hanya pohon dan bisa membeli hanya aksesoris. Bisa juga dengan keinginan masyarakat sendiri. Harus dibuat seperti apa, nanti ada staf dari ACE untuk membuatnya sendiri di lokasi. Nah, dan juga dari hasil pantauan kami, sebagian besar para pengunjung memang pohon Natal ini menarik perhatian mereka, sehingga ada juga beberapa pengunjung yang lewat sambil memvideokan, bahkan ada yang mengabadikan anak atau keluarga mereka sambil bersuah foto di bagian pohon Natal yang ada di ACE ini. Nah, menurut Deputi Manager Fahri yang menyebut memang Oktober, lebih khususnya di bulan November, sebagian besar pembeli memang cukup banyak di bulan November, dan bulan Oktober ini sudah mulai banyak. Ia juga menyebut hari ini, di bulan Oktober ini mulai naik, per hari dia bisa menjual kurang lebih 20 pohon, baik dari pohon kecil hingga pohon besar. Dan pohon kecil ini harganya minimal 1 juta, dan ada yang hingga sampai ke 20 juta satu pohon. Itu ada yang tingginya 1,5 meter, ada yang 2, 3, dan 4 meter untuk pohon-pohonnya, dan tinggal tergantung juga aksesorisnya. Bahkan pohon-pohon ini ada yang dikirim di luar Kota Manado sampai di Kepulauan Talaut. Memang masih termasuk Sulawesi Utara. Bahkan dia menyebut meskipun 2 tahun telah dilewati di bulan Desember, khususnya dalam perayaan Natal setelah pandemi, namun bagi Fahri untuk penjualan pohon Natal tidak menurun drastis, hanya sedikit penurunan untuk beberapa tahun, 2 tahun terakhir yang dilewati sejak pandemi. Namun untuk tahun 2022 ini menurut Fahri malah kan penjualan lebih meningkat dari sebelumnya pandemi. Meskipun dia menyampaikan dari pemerintah memprediksi akan adanya invasi pada tahun 2022, namun ia menyebut itu tidak berpengaruh bagi mereka dalam penjualan pohon. Dan ia juga menyebut pada bulan November, yang dari akhir bulan Oktober sampai bulan November ada diskon sampai 70%. Dengan begitu dia berharap bagi pengunjung yang ingin membeli boleh melihat-lihat secara langsung untuk aksesoris dan pohon yang mereka jual. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Fiscal Mukuan dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Tribuners, Sabrang Mowo Damar Panuluh yang karib disapa Noe, vokalis dan keyboardis band Leto, mengisi acara peringatan Bulan Bahasa dan Sastra 2022 di kampus Universitas PGRI Semarang, UKRIS, pada Rabu 26 Oktober 2022. Kegiatan bertajuk Bangkit Bersama Kuatkan Bahasa Indonesia diadakan di Balairung UKRIS, Jalan Lontar, Kota Semarang. Pada kesempatan tersebut, Noe mengisi acara bincang-bincang tentang proses kreatif dirinya yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana matematika dan fisika dari Universitas
Universitas Alberta di Edmondo, Kanada. Di sisi lain, ia juga mampu menciptakan lirik lagu dan menjadi vokalis band Leto. Dengan kemampuannya tersebut, Noe membagikan pengalaman agar bisa memaksimalkan potensi diri. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun Jateng, rekan Amanda Rizkiana. Silakan laporannya rekan Amanda Rizkiana. Baik, terima kasih rekan Justina. Saya mau Damar Panulo atau akan dikenal sebagai Noe, vokalis dan keyboardis band Leto, mengisi acara peringatan Bulan Bahasa dan Sastra 2022 di kampus Universitas PGRI Semarang atau UPSI. Pada kesempatan tersebut, Noe mengisi acara bincang-bincang tentang proses kreatif dirinya. Nah, Noe membagikan pengalamannya agar bisa memaksimalkan potensi diri. Noe mengatakan di hadapan mahasiswa maupun sivitas akademika UPSI bahwa kesuksesan merupakan pertemuan persiapan dan kesempatan. Ia menegaskan bahwa sudah harus bersiap dengan belajar mencari ilmu, sementara kesempatan merupakan rahasia Gusti Allah yang datangnya tidak kita tahu. Noe pun membagikan cerita bahwa intelektualitas sangat penting di dunia modern untuk kasus apapun yang dihadapi. Sementara induk dari intelektualitas itu merupakan attention atau atensi atau perhatian. Ia mencontohkan guru yang sama dapat menghasilkan murid yang pintar maupun yang kurang pintar. Yang membedakan dari murid tersebut ialah attention atau perhatian yang diberikan pada guru. Pay attention, perhatikan sungguh-sungguh apapun yang perlu dipelajari. Perhatikan, tegas Noe. Sedangkan induk dari perhatian ialah interest atau ketertarikan, karena ketika tertarik pada sesuatu akan perhatikan dengan saksama. Ketika perhatian sudah terjadi, ilmu akan datang sendiri, ujar Noe. Ia juga mengatakan, perhatikan apa yang membuat tertarik dan sepenuh hati untuk mengikuti, karena mungkin belum tentu ilmu yang disampaikan dan apakah ilmu itu merupakan bagian dari persiapan menuju kesempatan yang akan datang. Tetapi ketertarikan merupakan syarat Tuhan yang sedang memberi kunci untuk membuka pintu yang akan dibuka di masa depan, terang Noe. Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni FPBS UPSI, Dr. Astropah MPD, mengatakan bincang bahasa merupakan puncak dari rangkaian peringatan Bulan Bahasa dan Sastra yang setiap tahun digelar oleh UPSI. Sebelumnya, UPSI juga menggelar kegiatan memperingati Bulan Bahasa dan Sastra. Kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra yang setiap tahunnya diadakan di UPSI dan kegiatan bincang bahasa ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan, ujar Dr. Astropah. Ia juga mengungkapkan alasannya mengundang Noe ialah karena Noe merupakan sosok pemuda yang bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa UPSI. Dengan latar belakang luar biasa ditambah dengan ilmu dan kemampuannya yang telah menginspirasi. Selain itu, Noe merupakan seniman dan musisi dengan karya-karya yang legendaris. Dalam kegiatan tersebut, civitas akademika maupun mahasiswa UPSI mengenakan pakaian adat daerah yang ada di Indonesia. Momentum Bulan Bahasa dan Sastra kali ini berbarengan dengan semangat Sumpah Pemuda yang harapannya dapat mematik semangat para mahasiswa sebagai pemuda harapan bangsa. Sekian dari saya, rekan Justina, saya kembalikan. Terima kasih atas laporannya rekan Amanda Rizkiana dari Tribun Jateng. Tribuners, berikut kami tampilkan tayangan wawancara Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni FPBS UPKRIS dari Iya, ini merupakan puncak acara kegiatan peringatan Bulan Bahasa dan Sastra. Selain kegiatan-kegiatan seperti lomba baca puisi, seminar, dan ini Bincang Bahasa merupakan puncak dari kegiatan Bulan Bahasa yang setiap tahunnya diadakan di UPSI ini. Kenapa mengundang Sabrang ini? Iya, karena memang beliau adalah sosok pemuda yang mungkin bisa menjadikan inspirasi dari anak-anak mahasiswa kami, terutama katanya dengan bagaimana beliau berpendidikan, karena luar biasa latar belakangnya juga dari berbagai disiplin ilmu, dan yang lebih menginspirasi selain beliau pinter secara akademik juga pinter di bidang seni, musik terutama maupun karya-karya sastra yang lain. Bu, untuk kegiatan Bulan Bahasa ini apa Bu yang diselenggarakan? Ini kegiatan Bulan Bahasa ini kan diadakan setiap bulan Oktober. Nah, selain ini maksudnya, selain ini ada
kemudian lomba baca puisi, kemudian ada klinik bahasa, dan yang ini yang terakhir ini adalah bincang bahasa dengan menghadirkan Mas Sabrang ini. Harapannya apa, Bu? Harapannya paling tidak akan membangkitkan semangat bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat bis, karena memang tidak semua orang paham tentang bulan bahasa. Biasanya yang mengerti bulan bahasa itu hanya mereka yang akademisi, penggiat bahasa maupun pemerhati bahasa. Nah, dengan adanya kegiatan ini, mereka paling tidak merasa memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Lebih di sini kan ada Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Cap tikus merupakan minuman tradisional dari Minahasa, Sulawesi Utara yang mengandung alkohol di kisaran 40 hingga 50%. Cap tikus terbuat dari hasil distilasi atau penyulingan air nira yang diambil dari pohon enau atau pohon aren. Banyak petani cap tikus di daerah Minahasa Selatan bisa menghidupi keluarga serta menyekolahkan anak sampai ke jenjang perguruan tinggi dari hasil penjualan cap tikus. Informasi lengkap terkait berita ini akan disampaikan oleh reporter dari Tribun Manado, rekan Manuel Mamoto. Silakan rekan Manuel Mamoto. Terima kasih Justina. Tribuners, cap tikus merupakan minuman tradisional yang ada di Tanah Minahasa Selatan atau Tanah Minahasa, tepatnya di Sulawesi Utara. Dan minuman cap tikus ini merupakan minuman tradisional yang sangat menjadi satu kewajiban baik di acara suka dan duka yang harus tersedia. Dan bahkan dengan minuman cap tikus ini, sebagaimana yang bisa disampaikan, warga bisa hidup dari penghasilan dari pembuatan cap tikus tersebut, bisa menghidupi keluarga dan bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan yang sangat spesial, kami bisa dapat menghubungi langsung atau bertemu langsung dengan salah satu keluarga atau sepasang suami istri yang ada di Desa Wiolapi, Kecamatan Pareran, Kabupaten Minahasa Selatan, untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan minuman cap tikus ini, benar. Nah, cap tikus ini adalah minuman yang terbuat dari hasil penyulingan air nira, atau kalau di Manado dibilang dengan minuman saguer. Jadi petani tersebut itu melakukan pengambilan air nira itu dengan cara yang sangat luar biasa, karena mereka menaiki hanya sebatang bambu yang dibikin anak-anak tangga seperti itu. Jadi hanya kekuatan jempol jari, jempol kaki itu untuk menaiki tangga tersebut untuk mendapatkan air nira. Jadi dengan pisau yang khusus yang dibawa oleh petani tersebut untuk memotong, istilahnya biasa di sini dibilang mayang. Ya, jadi untuk memotong mayang untuk mendapatkan air nira. Nah, setelah air nira tersebut didapatkan, itu ditampung di wadah tong plastik seperti itu, dan galon plastik maksud saya. Dan setelah dikumpulkan itu diendapkan selama beberapa hari. Jadi itu tidak. Dan selanjutnya setelah beberapa hari proses tersebut untuk air saguer itu atau air nira itu kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah drum yang sudah dimodif sedemikian rupa untuk bisa dimasak di situ. Jadi kurang lebih kalau misalkan proses pembuatan itu ada sekitar 5 galon atau di kisaran sekitar 120 botol untuk ukuran 650 ml itu dimasukkan ke dalam wadah drum dan kemudian itu disuling. Jadi setelah dimasak dalam suhu yang cukup panas, suhu tertentu, sehingga airnya itu bisa uap airnya itu naik dan itu berjalan di saluran pipa atau saluran pipa bambu yang dibuat dari bambu itu kurang lebih sekitar hampir 30 meter sampai 50 meter untuk pipa bambu itu dibuat, dan sampai pada akhirnya dari uap hasil pembakaran tersebut, hasil pemanasan tersebut kembali berjalan, jadi setelah dingin jadi air, dan itulah yang menetes dan menjadi cap tikus. Jadi ini sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk proses pembuatannya, dan dari sekitar 200 botol air yang dipakai di situ untuk ukuran 600 ml itu hanya menghasilkan 26
26 botol. Jadi 26 botol atau 1 galon cap tikus. Nah, untuk pasarannya sendiri, Tribuners, memang kalau untuk di Desa Wiolapi ini, untuk petani cap tikus mereka hanya menjual secara eceran. Ada yang mengumpulkan, sehingga mereka masih menunggu para pembeli untuk datang mengambil di tempat. Jadi untuk harga yang dipasarkan untuk cap tikus tersebut, 1 galon atau ukuran di 26 botol itu dijual dengan harga Rp500.000. Dan itu dari perkataan Michael dan Yunita yang kami jumpai kemarin, mereka sampaikan bahwa tidak setiap minggu mereka, tidak setiap hari mereka melakukan penyulingan cap tikus ini, karena tergantung dari ketersediaan juga bahan baku. Jadi bahan baku air nira ini yang mereka dapatkan cukup dekat dengan lokasi, dan ada juga lokasi yang memang jauh daripada tempat pembuatan cap tikus. Dan menariknya, benar bahwa lokasi pembuatan air nira ini, pembuatan cap tikus ini, itu hanya berada di belakang rumah dari Michael dan Yunita, petani cap tikus dari Wiolapi. Jadi seperti itu, untuk prosesnya memakan waktu yang cukup lama, karena untuk melakukan penyulingan cap tikus itu memang butuh kerja yang luar biasa, dan ini kerjasama mereka untuk melakukan ini sehingga bisa menghidupi keluarga mereka juga tentunya. Dan cap tikus ini sudah dikenal bukan hanya di Minahasa Selatan saja atau di Manado. Minuman cap tikus juga ini sudah bisa terkenal sampai ke mancanegara, karena banyak juga turis yang datang ke tanah Minahasa Selatan untuk melihat langsung proses pembuatannya, sekaligus mencicipi dan merasakan bahkan untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh di negara mereka. Demikian informasi saya, kembali ke Anda Yustina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Manuel Mamoto dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Tribuners, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Karimun berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu asal Malaysia. Kapolres Karimun AKBP Tony Pantono berujar pengungkapan penyelundupan narkoba merupakan hasil kerjasama Polres Karimun dan Kanwil DJBC khusus Kepri. Sementara itu, petugas di lapangan menyebut saat pengungkapan pelaku nekat melompat ke laut untuk menghindari pemeriksaan petugas, di mana kondisi saat itu dilakukan pemeriksaan cuaca buruk yakni hujan gerimis disertai angin kencang. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan disampaikan oleh reporter Tribun Batam, rekan Yeni Hartati. Silakan laporannya rekan Yeni Hartati. Selamat siang Tribuners dan rekan Yustina di studio. Baik, dapat saya laporkan di mana Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Karimun berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 32,07 kg di perairan Selat Cacing, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada 24 Oktober 2022 lalu. Dari keterangan Kapolres Karimun, AKBP Tony Pantano mengatakan penangkapan penyelundupan narkotika jenis sabu merupakan tindak lanjut atau kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Provinsi Kepri, di mana dalam pantauan atau dalam pengejaran petugas, pelaku justru melompat ke laut untuk mengelabui petugas. Dan dengan kondisi yang saat itu sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, dengan kondisi cuaca yang gerimis disertai angin kencang, di mana jarak pandang petugas untuk menemukan pelaku mengalami kesulitan. Sementara saat ini di mana petugas dari DJBC mengamankan tungboat yang ditemukan untuk dibawa di dermaga Bea Cukai Karimun. Nah, hasilnya di mana 30 bungkus narkotika yang dikemas rapi dalam kemasan teh Cina dengan berat total 32,07 kg tersebut di dalam fiber tungboat tersebut. Dan hal ini juga berkaitan atas penemuan sosok mayat laki-laki tanpa identitas yang ditemukan di perairan Kampung Asam,
Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada 26 Oktober 2022 lalu, di mana sesosok mayat laki-laki tersebut dari keterangan Kasat Narkoba Polres Karimun, AKP Elwin Kristanto, di mana ada 90% kemiripan pelaku dan ditemukan sosok mayat tanpa identitas itu, di mana ciri-cirinya tersebut memiliki badan atau postur tubuh yang gemuk atau berisi. Nah, dan ini dari keterangan petugas di lapangan bahwa pelaku yang sempat kabur atau melompat ke laut tersebut mengenakan jas hujan, sementara sesosok mayat yang ditemukan di perairan Kampung Asam tersebut mengenakan kaos berwarna putih dan celana pendek berwarna hitam. Dan dari keterangan pihak RSUD Muhammad Sani, di mana waktu kematian dari sesosok mayat laki-laki tanpa identitas itu telah 3 hari. Sekian yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke rekan Justina di studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Yeni Hartati dari Tribun Batam. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara dari Kapolres Karimun AKBP Tony Pantado. Penangkapan itu kami melakukan bersama dengan Bea Cukai Kanwil Karimun. Sewaktu melakukan penangkapan, pelaku dari kapal tersebut, yang ada di kapal tersebut, menceburkan diri dalam laut, sehingga kita tidak bisa menemukan pelakunya sampai saat ini dan masih proses penyidikan. Dan untuk sementara kami mengamankan barang bukti 30 bungkus sabu dengan berat 32,07 kg yang kita amankan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Ya, dan kalau apa ini kan memang di Karimun ini kan lawan ini, jadi untuk kita ke depan bagaimana? Ke depan kita tetap melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti KW Bea Cukai untuk melakukan patroli bersama. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malinau atau Bawaslu Malinau melantik anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terpilih. Sebanyak 45 anggota Panwaslu Kecamatan yang telah melulusi rangkaian rekrutmen anggota Panwaslu Kecamatan resmi dilantik hari ini pada Sabtu 29 Oktober 2022. Anggota Panwaslu Kecamatan tersebut di seluruh wilayah 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Muhammad Supri dari Tribun Kaltara. Silakan rekan Muhammad Supri. Baik, terima kasih rekan Justina di studio. Kemarin tepatnya berlangsung prosesi pelantikan untuk 45 anggota Panwaslu Kecamatan untuk tahapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Malinau, di mana sebelumnya tahapan rekrutmen anggota Panwaslu Kecamatan ini dilaksanakan mulai awal Oktober 2022. Untuk di awal pada saat tahapan rekrutmen pendaftaran, Bawaslu menjaring total 218 pendaftar yang mana terdiri dari seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau, yakni ada 15 kecamatan, termasuk di wilayah terjauh atau wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga dan yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia dan Malaysia di wilayah Apaukayan. Kemarin telah dilantik sebanyak 45 peserta yang telah dinyatakan lulus melalui sejumlah rangkaian tahapan sebagaimana yang disebutkan di awal bahwa pada saat awal pendaftaran ada 218 orang yang mendaftar. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Ketua Bawaslu Malinau Doni menyatakan dalam waktu dekat 45 Panwaslu Kecamatan ini akan siap menjalankan tugasnya untuk mengawasi tahapan Pilkada serentak, di mana pada saat ini sedang berlangsung tahapan verifikasi faktual keanggotaan partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau yang telah
berlangsung untuk tahapan verifikasi kepengurusan dan saat ini berlangsung tahapan verifikasi keanggotaan yang menjangkau seluruh wilayah di 15 kecamatan dan 109 desa di wilayah Kabupaten Malinau. Kemarin juga berlangsung pembekalan untuk 45 anggota Panwaslu kecamatan di seluruh wilayah, dikumpulkan di wilayah ibu kota Kabupaten Malinau untuk mengikuti pembekalan terkait dengan tupoksi tugas dan tanggung jawab dari Panwaslu kecamatan dalam tahapan pilkada yang sementara berjalan. Di antara pembekalan lain yang dibekali oleh Bawaslu Malinau kepada Panwaslu kecamatan, diantaranya 11 tahapan pilkada serentak 2022, kemudian masalah kode etik dan beberapa tantangan yang kemungkinan akan dihadapi oleh Panwaslu kecamatan pada saat bertugas. Dalam waktu dekat, Panwaslu kecamatan, 45 Panwaslu kecamatan akan segera efektif menjalankan tugasnya, diantaranya mengawal tahapan verifikasi keanggotaan partai politik yang sementara dilaksanakan oleh KPU Malinau di seluruh wilayah. Saat ini KPU Kabupaten Malinau sedang menjalankan tahapan verifikasi keanggotaan, di mana dalam tahap rekap atau finishing data-data yang diberikan terkait dengan verifikasi keanggotaan sejumlah partai politik. Kemarin kami juga mewawancarai ketua atau anggota komisioner KPU Malinau menyatakan bahwa tahapan sedang berjalan untuk wilayah tahapan verifikasi faktual keanggotaan dibagi menjadi 2 wilayah, yakni 2 wilayah. Wilayah pertama itu yang terdekat yang dapat dijangkau oleh petugas, diantaranya 6 kecamatan yang berdekatan langsung atau dapat dijangkau langsung dari ibu kota Kabupaten Malinau, kota dan sekitarnya, dan kemudian ada 9 wilayah kecamatan yang memerlukan akses khusus atau jangkauan yang lebih jauh dibanding 6 wilayah kecamatan tersebut. Dan tahapan saat ini sementara menjalan, petugas sedang merangkum semua data-data tersebut dan nantinya akan diserahkan kepada partai politik yang sementara ini diverifikasi terkait dengan data-data keanggotaan yang kemungkinan tidak dapat ditemui keanggotaan yang dimaksud. Nah, dalam tahapan ini 45 Panwaslu kecamatan ini nantinya akan mengawal proses yang sementara ini berjalan. Kemudian pada kemarin juga Panwaslu kecamatan telah mengadakan rapat pleno tentang penunjukan anggota dan struktur keanggotaan di level kecamatan ditinjau langsung oleh Ketua Bawaslu Malinau dan anggota, yang dimana nanti segera akan melaksanakan efektif menjalankan tugas-tugas pengawasan di seluruh kecamatan. Untuk diketahui di Kabupaten Malinau memang ada sejumlah wilayah yang dibagi berdasarkan tingkat ekstrim atau jangkauan wilayah yang terbilang cukup ekstrim di sejumlah wilayah, sehingga diperlukan data-data tersebut untuk memetakan jumlah pengawas kecamatan yang nantinya akan mengawal proses yang sementara ini berjalan. Pelantikan dan pembekalan Panwaslu kecamatan telah dilangsungkan sejak kemarin, dan tahapannya akan dijadwal selesai hari ini, dan semua pembekalan yang telah dilaksanakan nantinya akan ditugaskan kepada Panwaslu kecamatan untuk segera efektif mengawal tugas-tugas pengawasan oleh Bawaslu Malinau di tingkat kecamatan, yakni di 15 kecamatan dan 109 desa di wilayah Kabupaten Malinau. Untuk seluruh tahapan saat ini yang sementara berjalan, kami mendapatkan data bahwa ada 9 kecamatan yang saat ini sedang diverifikasi faktual oleh KPU Malinau, dan sementara ini tersisa 1 di 9 wilayah yang disebut sebagai wilayah terjauh dari ibu kota Kabupaten Malinau, dan tersisa 1 kecamatannya ini Kecamatan Mentarang Hulu yang sementara dalam tahap verifikasi ulang data, dan dijadwalkan pada hari ini KPU Malinau akan segera menyerahkan data-data tersebut kepada partai politik dan Bawaslu Malinau untuk segera dilakukan cross check terhadap data-data tahapan yang sementara berjalan. Demikian rekan Justina.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Muhammad Supri dari Tribun Kaltara. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Sekolah Sungai Siluk di Kelurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Bantul, mengadakan pameran sewu lukisan bertagar 4 pada tanggal 29 Oktober hingga 5 November 2022. Tak hanya memamerkan karya anak-anak, dalam pameran sewu lukisan Tagar 4 juga diramaikan kegiatan melukis bersama, serta dipentaskan berbagai tarian anak-anak dari kelas tari yang diselenggarakan secara rutin di Sekolah Sungai Siluk. Kuat selaku pendiri Sekolah Sungai Siluk menyatakan pameran kali ini sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Lantaran selama pandemi acara ini terpaksa ditiadakan. Kuat berharap pameran ini bisa membangkitkan semangat anak-anak dan warga sekitar untuk terus berkarya dan membangkitkan perekonomian UMKM sekitar wilayah Siluk dan Selopamioro pada umumnya. Yang menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan seni dan budaya kepada anak-anak sejak dini. Sekolah Sungai Siluk yang berdiri sejak tahun 2015 ini telah memfasilitasi anak-anak melalui kelas melukis, tari, keterampilan dan bimbingan belajar. Pameran sewu lukisan kali ini lebih istimewa dengan kehadiran Joko Peki, maestro seni rupa di Indonesia. Joko Peki pun turut membawa 2 karya lukisannya untuk dipamerkan bersama 700 karya gambar anak hasil dari proses belajar selama 1 tahun terakhir dengan media kertas dan kanvas. Adapun Sekolah Sungai Siluk merupakan salah satu mitra penerima manfaat dari program PLN Peduli sejak tahun 2018. Manajer PLN UP3 Yogyakarta, Ahmad Samsuri yang turut hadir dalam pameran pameran tersebut mengapresiasi Sekolah Sungai Siluk yang terus berkembang setelah menerima manfaat program PLN Peduli. Ia berharap ke depan PLN dapat terus berkontribusi untuk mengembangkan Sekolah Sungai Siluk dan semakin banyak anak-anak yang mencintai seni budaya, sekaligus mencintai lingkungan. Dalam kesempatan itu, sutradara film Hanung Bramantyo turut hadir untuk membuka pameran. Ia menyatakan rasa bahagianya karena bisa turut dalam kegiatan ini. Hanung pun mengapresiasi Sekolah Sungai Siluk yang memiliki misi yang sama untuk membangun desa. Semula anak-anak sekolah di bawah kolong jembatan Siluk, namun kini anak-anak dapat memiliki tempat yang lebih layak untuk belajar dan berkesenian. Ia pun berharap akan semakin lebih banyak desa dapat terinspirasi kegiatan ini dan mampu mengembangkan potensinya masing-masing. Sekira 300 supporter sepak bola melakukan aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI Jakarta Pusat pada Minggu 30 Oktober 2022. Namun, dalam aksi yang digelar saat Car Free Day atau CFD tersebut bermaksud meminta agar tragedi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu diusut tuntas. Aksi damai itu digelar oleh supporter gabungan dari tim berbagai pendukung tim. Perwakilan aksi supporter damai Ubaidillah mengatakan, jika kasus Kanjuruhan belum tuntas, pihaknya meyakini stadion akan sepi. Pihaknya pun meminta Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Muhammad Iriawan, untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan tersebut relevan lantaran Iriawanlah yang berada di pucuk pimpinan organisasi sepak bola di Indonesia. Disebutkan sebelumnya korban meninggal akibat tragedi Kanjuruhan diketahui menjadi 135 orang. Terbaru, Farzah Dwi Kurniawan berusia 20 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang pada Minggu 23 Oktober malam. Anggota tim gabungan Aremania Anwar mengatakan Farzah menjalani perawatan di Rumah Sakit Malang usai tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menegaskan penyebab utama jatuhnya banyak korban dalam tragedi Kanjuruhan lantaran tembakan gas air mata yang diarahkan ke tribun. Keterangan itu ia sampaikan sebagai respons terhadap rekonstruksi tragedi Kanjuruhan dilakukan di lapangan Mapolda Jatim pada Rabu 19 Oktober 2022 lalu.
Berita selanjutnya Tribuners, Menteri Kesehatan Menkes Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan jumlah kasus gagal ginjal akut di tanah air menurun drastis. Hal tersebut menyusul sejak pemerintah menghentikan peredaran 5 obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol melebihi ambang batas aman. Menurut Budi, penurunan itu terjadi sekira lebih dari 95%. Ia mengatakan dugaan utama penyebab gagal ginjal akut yang banyak terjadi pada anak-anak karena obat sirup yang mengandung etilen glikol melebihi ambang batas aman. Sebab seusai diperiksa obat sirup tersebut mengandung unsur kimia yang berbahaya. Budi menegaskan penurunan kasus gagal ginjal akut kini sudah cukup drastis. Indonesia pun telah menerima obat untuk menangani pasien gagal ginjal akut yakni fomepizol. Budi berujar obat fomepizol telah didistribusikan ke berbagai rumah sakit yang menangani pasien gagal ginjal akut. Diketahui rumah sakit CM sebelumnya bisa masuk 4 hingga 5 per hari, namun beberapa hari ini kosong. Diketahui sebanyak 141 anak-anak meninggal dunia akibat kasus gagal ginjal akut. Kita beralih ke berita mancanegara Tribuners. Tragedi pesta Halloween di Itaewon pada Sabtu 29 Oktober kemarin menjadi insiden paling mematikan kedua di Korea Selatan. Korban tewas akibat kerumunan di pesta Halloween tersebut dikhawatirkan terus bertambah. Hingga kini jumlah korban tewas menjadi 151 orang. Terkait hal tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Seoul, Gandhi Sulistianto mengatakan pihaknya masih berkoordinasi terkait kemungkinan adanya warga negara Indonesia yang menjadi korban. Gandhi menjelaskan sejauh ini ada 2 orang warga negara asing yang menjadi korban, namun dipastikan 2 orang tersebut bukanlah WNI. Diketahui insiden ini terjadi pada Sabtu 29 Oktober 2022 sekira pukul 10 malam waktu setempat. Presiden Yoon Suk Yeol telah mengadakan emergency meeting dan memerintahkan emergency response kepada seluruh jajarannya untuk mengevakuasi para korban. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya tambahan korban dan menjaga situasi di lokasi kejadian. Diketahui dari jumlah korban tewas, 19 diantaranya merupakan warga negara asing atau WNA. Video dan foto menunjukkan peristiwa yang terjadi di distrik klub malam populer di Seoul. Tampak orang-orang tergeletak di jalan-jalan dan di atas tandu saat petugas darurat membantu mengevakuasi para korban. Pemerintah Indonesia terus melakukan perkembangan informasi terkait insiden yang menewaskan ratusan orang akibat tragedi pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Pemerintah Indonesia menyediakan nomor hotline untuk memantau perkembangan informasi soal kemungkinan adanya orang Indonesia atau warga negara Indonesia WNI. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Chuda Nugraha mengatakan hasil koordinasi perwakilan Republik Indonesia di Korea Selatan hingga pagi pukul 8:40 waktu Indonesia Barat tak ada korban jiwa dari warga negara Indonesia akibat peristiwa naas tersebut. Chuda mengatakan KBRI Seoul terus berkoordinasi dengan otoritas setempat termasuk rumah sakit terkait kemungkinan adanya WNI yang menjadi korban. Adapun hotline KBRI Seoul yang dapat dihubungi yakni +82 10 5394 2546. Sebelumnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistianto menginformasikan telah terjadi peristiwa menyedihkan pada perayaan Halloween di Itaewon. Dalam tragedi yang memakan korban jiwa dan luka-luka pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 sekira pukul 10 malam waktu setempat. Berdasarkan pemberitaan di berbagai media nasional Korea Selatan, hingga saat ini terdapat korban jiwa sekira 151 orang dan 76 orang
mengalami luka-luka. Jumlah tersebut dikhawatirkan akan terus bertambah. Menanggapi hal ini, Presiden Yoon Suk Yeol telah mengadakan emergency meeting dan memerintahkan emergency response kepada seluruh jajarannya untuk mengevakuasi para korban. Hal tersebut guna mencegah terjadinya tambahan korban dan menjaga situasi di lokasi kejadian. Tribuners, ratusan ambulans memadati kawasan Itaewon, Korea Selatan dalam tragedi pesta Halloween yang membuat banyak korban berjatuhan. Terdapat sekira 140 ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi para korban pesta Halloween Itaewon. Selain itu, lebih dari 800 personel layanan darurat juga dikerahkan untuk merawat korban yang terluka. Diketahui 100.000 orang mendatangi kawasan Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Kedatangan mereka ke Itaewon adalah untuk merayakan pesta Halloween. Menurut saksi mata yakni Moon Ju-yong, saat perayaan pesta Halloween, kawasan tersebut 10 kali lebih ramai dari biasanya. Hal tersebut mengakibatkan ratusan orang terjebak dalam gang sempit dan tak bisa bergerak. Tragedi pesta Halloween Itaewon tersebut menewaskan sekira 151 korban.
Warga menemukan bagian tubuh yang hilang diduga milik M. Afan berusia 53 tahun warga Gampong Pako, Kecamatan Gemala Pidi pada Jumat 28 Oktober 2022 yang diketahui meninggal diinjak kawanan gajah liar. Bagian tubuh M. Afan yang hilang tersebut ditemukan warga di kawasan Gle Alubate, yang merupakan lokasi ditemukannya jasad M. Afan. Kondisi tubuh M. Afan sangat mengenaskan dengan bagian tubuh telah terpisah diduga diinjak binatang gajah besar tersebut. Ia menceritakan iwal amukan gajah yang menghilangkan nyawa M. Afan berawal pada Jumat 28 Oktober 2022. Warga merencanakan hendak menghalau kawanan gajah liar yang masuk ke kebun warga. Namun M. Afan bersama anak perempuannya berusia 12 tahun pergi lebih awal ke kebunnya di kawasan Gle Alubate. Anaknya menunggu di gubuk kebun M. Afan pergi menghalau kawanan gajah dan menghalau kawanan gajah tersebut dengan jarak hampir 1 km. Sekira pukul 8 pagi warga bersama-sama menghalau gajah. Saat pelaksanaan sholat Jumat, warga melihat tak nampak M. Afan. Akhirnya warga melakukan pengecekan pada sore hari ke keluarganya bahwa M. Afan belum pulang dari kebun. Warga pun mencari M. Afan, namun saat ditemukan kondisi tubuh M. Afan cukup mengenaskan, diduga diinjak kawanan gajah. Warga mengevakuasi jasad M. Afan dengan membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah TGK Cik DT Rosikli. Pada malam hari jasad korban dibawa pulang ke rumah duka di Gampong Pako. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Setelah ini masih ada program live update travel yang akan dipandu host Mei Sada Sirait. Tribuners, akhirnya saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat,
Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu di jam gadang dan satu lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang
yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribunnews Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin. Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Minggu 30 Oktober 2022. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda, yang tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Liburan ke Jawa Timur, jangan melewatkan kesempatan untuk berkunjung ke Kabupaten Gresik. Tak hanya dikenal sebagai kota industri, di Gresik juga ada tempat wisata yang menarik untuk Anda kunjungi. Destinasi wisata itu adalah wisata Pasir Putih Pantai Dalegan yang berada di
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Indra Tarigan, prihatin dengan Nikita Mirzani. Pengacara serta kuasa hukum Rizky Bilar, Indra Tarigan, kembali datangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 28 Oktober 2022. Meski sempat saling lapor antara Indra Tarigan dan Nikita Mirzani, namun Indra mengatakan bahwa dirinya prihatin dengan kondisi Nikita yang sedang ditahan. Dirinya merasa prihatin kepada Nikita karena dirinya adalah seorang ibu dan memiliki anak perempuan. Tak hanya itu, Indra juga mengatakan bahwa menurut dirinya, bagaimanapun juga hukum harus tetap ditegakkan. Indra bahkan berharap agar Nikita bisa menjalankan hukum yang menyeret namanya itu dijalankan dengan ikhlas dan tidak dengan teriakan seperti beberapa waktu lalu. Dalam hal ini, Indra sempat mengingat kembali kasus yang dialami oleh dirinya yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani beberapa waktu lalu, di mana dalam kasus tersebut Indra divonis sebagai tersangka dan sudah menjalankan hukum sesuai prosedurnya. Kasus Indra sendiri sudah tidak lagi berproses selama 3 tahun lamanya di Polres Metro Jakarta Selatan. Berikut wawancara dengan Indra Tarigan. Bang, suaranya agak kenceng mungkin. Iya. Amanin dong. Satin aja langsung. Mani, mau yang bertanya apa yang mau bertanya? Gimana buat laporannya, Bang? Katanya foto dulu. Ini Bang. Laporannya diterima nggak nih, Bang? Tunggu dulu. Oh iya, tunggu dulu. Sabar. Yuk. Udah? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini tanggal berapa? 28. Tanggal 28 di jam berapa ya? 16.47. Jam 16.47 saya resmi melaporkan Satria Baja Hitam alias Satria. Ini bukti lapor saya. Tahan. Udah, ngomong dulu Bang. Lanjut Bang. Iya Bang. Ya untuk kelanjutannya silakan pengacara saya yang ngomong. Pengacara saya dulu apa saya? Abang. Oke. Bang, kenapa nih mau melaporkan Satria? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, mengapa saya melaporkan Satria? Alasannya udah jelas, karena dia udah menyebarkan berita hoax selama ini. Seingat saya, mulai dia menyebarkan berita hoax itu di bulan 2 tahun 2020. Tahun ini sih. Waktu itu dia mulai, si Rizky Bilar mulai nikah, dia ngulik Rizky Bilar sama si Lesti. Dan waktu itu juga banyak media yang mengejar saya masalah kebenaran berita yang dikeluarkan sama si Satria Baja Hitam ini. Oh ya, depan ya. Terus apa lagi? Berarti Abang bisa dibilang di sini melaporkan Satria untuk membela Rizky Bilar atau seperti apa? Yang pertama, saya melaporkan atas diri saya sendiri karena merugikan diri saya sendiri, dan memang saya juga kemarin beberapa hari lalu komunikasi sama adik saya Rizky Bilar. Bang, tolong dilaporkan dulu, tapi untuk sementara jangan bawa nama saya karena saya lagi fokus untuk pemulihan kesehatan dan umroh. Oke. Ya, ada bukti settingannya juga. Kerugian apa yang Abang berikan ketika Kerugiannya banyak. Saya kan seorang pengacara, jadi saya dituduh yang enggak, klien saya banyak kabur. Jadi kerugian di materialnya juga banyak yang saya alami. Bang, menyebarkan berita bohongnya itu melalui media sosial atau media sosial atau surat kabar? Media surat kabar memang masih ada. Enggak. Maksudnya online atau apa? Oh, online ya, melalui sosial media, TikTok, YouTube, sama Instagram. Media juga termasuk ya? Ya. Berarti Abang melaporkan media juga? Media enggak dong. Enggak. Paling parah dibilang apa sih Bang? Rizky Bilar sendiri apa Bang? Masih baik semangat.
Kalau Rizky Bilar itu kan udah saya anggap saya kayak adik saya sendiri karena kayak saya kenal dari kamera bang. Apalagi nih? Enggak bang, tadi bang hoaxnya apa? Berita hoaxnya. Iya. Satu, kejadian yang digaungkan sama si Satria Baja Hitam itu tidak benar adanya karena dia bilang Rizky Bilar simpanan tante-tante, terus punya anak, simpanan pengacara gondrong, itu ditulisnya di media sosial? Ya, sama YouTube-nya dia. Tapi sebelumnya ada komunikasi juga nggak sih bang? Sama siapa? Sama Satria, gitu. ya, waktu bulan 2 itu sempat saya telepon nggak angkat, tapi saya WhatsApp, dia balas, aku kan nggak nyebut nama abang, itu doang alasannya. Kan di mana-mana dia bilang saya kan nggak nyebut nama abang, gitu. Tapi kan ciri-cirinya orang tahu. Pengacara gondrong di Kalibata City siapa? Indra Tarigan. Dan pengacara di Kalibata itu terhitung loh. Sebelum Farhad Abbas pindah Farhad Abbas, gua. Ada 3 orang lah di situ pengacara. Yang gondrong gua doang, apalagi Pirang, gua doang. Sebutin pasalnya tadi pasal apa tadi? 27 ayat 3 sama 28 ayat 2. Junto 28 ayat 2 ancamannya 6 tahun dan dendanya 1 miliar. Pak, hukumannya bang? 6 tahun. Banyak ya, Wak? Bang, kalau ada perdamaian, minta damai gimana bang? Kalau dia sanggup bayar aku 20 miliar mungkin bisa. Perdamaiannya tuh bang? Maju terus ya bang? Ya, ya. Katanya kan dia kan raja bangsawan kaya. Biar aku miskin kan sekalian. Ini saksinya juga. Dirugikan banget karena beberapa klien hilang. Betul. Yang dia omongin di infotainment dan di apanya dia di TikToknya, di YouTube-nya dia tuh bohong. Bohong banget karena dia bilang dia ada di kejadian malam itu. Iya. Malam itu kejadiannya jam 11 malam karena saya di situ. Iya. Dia bilang jam habis maghrib. Iya. Yang tahun 2016. Itu jadi beritanya hoax semua, padahal dia nggak ada, jelas-jelas dia nggak ada, malah dia bilang kita yang nggak ada. Tadi Ibu bilang ada berita hoaxnya di infotainment ya Bu ya? Berarti itu kan bagian dari media bukan? Di YouTube, saya kalau media kita nggak masalahkan, karena media kan mencari berita ya, media kita nggak masalahkan, nggak. Yang kita salahkan itu media teman kita. Ya, yang kita salahkan itu Satria Baja Hitam. Ini foto kita. Berita selanjutnya datang dari selebritis Gisela Anastasia sedang pendekatan dengan Rino Sudarjo. Gisela Anastasia alias Giselle saat ini sedang dekat dengan seorang pria bernama Rino Sudarjo. Namun Giselle belum mengakui Rino Sudarjo sebagai kekasihnya. Ia mengatakan bahwa mereka masih penjajakan. Walaupun hubungan mereka masih dalam tahap pendekatan dan perkenalan, Giselle sudah mengenalkan Rino ke Gempita Nora Martin. Bahkan Rino sudah menyempatkan diri untuk menemani Giselle dan Gempi menjalankan ibadah. Kabar kedekatan Giselle dengan Rino ini terungkap di sosial media. Foto kebersamaan mereka saat sedang berolahraga belakangan ini menjadi buah bibir. Berikut wawancara dengan Gisela Anastasia. Ternyata pas dilihat juga porsinya lumayan gitu, bisa aku biasanya yang bantu-bantu orang gitu. Jadi kali ini kayak, tapi dasar aku tuh orangnya ada kayak nggak pedenya gitu, ini bisa memenuhi ekspektasi apa enggak ya gitu. Cuman secara keseluruhan memang aku tuh orangnya suka sekali belajar, jadi ya super keluarga gimana Kak Giselle? Ya pertama kali main film horor. Kenapa? Super keluarga. Selalu aman. Aku syuting ini saya belum punya pasangan. Kedekatan sama Rino gimana Kak? Ya deket, kita berkenalan, berkawan baik, didoain aja sih mudah-mudahan ya. Sudah berapa lama? Masih baru menjajah kecil. Berarti belum resmi ya Kak? Belum resmi Kak Icel. Tapi kelihatannya bucin, hati-hati. Mesti, maksudnya dua-duanya ya, bukan siapapun lah kan mesti kan dua-dua umur, jadi emang ya lebih bijak lah gitu. Tapi kalau ini sosok seperti apa?
bisa Genpi mau dulu apa tuh? Bukan nggak yakin, cuman kan sih kalau so pede kan nggak enak, ya kan kita semuanya ada proses. Tapi kan kita udah posting di IG juga bareng sama Ringo. Udah kan kita juga sering bareng rame-rame macam itu. Kan bisa tentang prestasi Genpi juara 3. Iya, Genpi menang piano harapan 3. Itu tapi gimana? itu juga udah bangga banget. Secara dia kalau latihan suka malas di rumah. Berita selanjutnya datang dari Imam Darto, jadi penulis film komedi. Sempat viral 3 orang pemuda yang dimirip-miripkan dengan komedian Warkop DKI yang bernama Alvin Sapriyadi dan Alfred atau kini diberi nama Maku Boys. Ketiganya akan membintangi film bergenre komedi arahan sutradara Odi C. Harahap yang naskahnya ditulis oleh Imam Darto berjudul Duit Express. Imam mengaku tidak mengetahui siapa yang akan membintangi karakter-karakter yang akan membintangi tulisannya itu. Sebagai penulis, Imam menegaskan bahwa film yang akan diberi judul Duit Express ini jauh dari image Warkop DKI. Adapun film ini mengambil setting keindahan Indonesia Timur secara khusus. Dalam penggarapannya, film ini akan menggandeng nama Imam Darto untuk menjadi penulis skenario dan nama besar Odi C. Harahap selaku sutradara. Berikut wawancara dengan Imam Darto. Maku Boys. Nah, terus dari situ aja sebenarnya kan mereka juga bukan aktor yang sudah lama gitu ya. Betul. Berapa yakin sih Bang Darto sama mereka nantinya gitu untuk membawakan? Mungkin itu alasannya salah satu alasan kenapa Multi nggak ngasih tahu dari awal kalau mereka yang main. Mungkin kalau misalnya dikasih tahu dari awal, gue kan jadi kepager-pager nih. Ada ketakutan nanti mereka bisa begini nggak ya? Mereka kalau gue kasih adegan ini mereka bisa nggak ya? Akhirnya ya udah bebas aja nulis bebasnya begitu dikasih tahu. Nih yang main baru, waduh bisa main ya, kan? Tapi akhirnya Ocai meyakinkan, tenang aja toh, pasti gue akan membawa mereka dengan karakter mereka masing-masing, dengan karakter yang udah lu bikin, jadi satu karakter baru gitu. Itu akan menjadi karakter baru apa ya, biarkan semesta yang bekerja, kan kita nggak tahu mereka menginterpretasi karakter itu nanti di rekaman jadi seperti apa, Ocai jadi seperti apa, dicampur dengan editan jadi seperti apa, kita baru tahu tuh pas begitu jadi layar lebar. Mudah-mudahan oke ya outputnya kan selalu seperti itu sih kalau film. Berarti tadi lu sempat khawatir dong dengan melihat 3 karakter ini untuk sempet karena waktu awalnya diliarin aja, dibebasin, ya udah aku pikir yang main wah aku pokoknya dengan segala macamnya. Begitu akhirnya dikasih tahu, oke, mereka kan baru ya, waduh bisa nggak ya, pasti ada kekhawatiran bisa nggak ya, tapi Ocai meyakinkan pasti bisa, tenang aja, don't worry, itu tugas gua, siap Cai, udah gaspol gitu. Tapi sebelumnya lu ada ngobrol dulu dengan mereka untuk memberitahukan? Jujur nggak ada. Karena gue nggak bersentuhan sama sekali, gue belum pernah ketemu sama mereka kecuali hari ini, sama sekali nggak pernah. Makanya ya emang penulis selalu gitu kan, penulis selalu diisolasi dari pemain, biasanya selalu gitu supaya nggak terbentuk misalnya nanti yang main si Vino, Vino kan biasa kalau ngomong begini, dibikinlah karakternya kayak Vino, jadinya nggak bebas gitu. Kok butuh waktu berapa lama untuk lu membuat naskah ini? Jujur lumayan lama ya, karena waktu itu ada beberapa ide cerita yang ini coba di rework ke arah sana, kayaknya nggak oke, coba kita ganti deh, kayaknya nggak oke. Begitu Ocai masuk, diarahkan atau ditweet sesuai dengan Ocai, si sutradaranya, flavor sutradaranya, oke, kita sepakat udah kita ke arah sini. Berarti sampai sekarang skripnya udah rampung atau masih kesekian? Masih dalam progres. Nah, kita udah kesekian. Oke, terus kan zaman sekarang juga udah mulai banyak banget ya film komedi gitu. Ya. Apa sih kira-kira kalau dari kacamata lu sebagai penulis yang membuat si Duit Express ini akan berbeda dan bikin orang pengen nonton gitu? Apa ya? Karena gue nggak pernah tahu formula persis apa sih yang bikin film itu viral, apa sih yang bikin film itu meledak gitu ya. Pasti ya of course
ini kan kerja kolektif, ceritanya, sutradaranya, pemainnya, editornya, sampai nanti marketingnya, itu satu kerja kolektif yang besar gitu. Tapi gue nggak berani bilang apa yang membuat berbeda ya. Yang jelas dari knowledge yang gue tahu, dari pengalamannya Ochai, itulah yang mungkin coba kita hadirkan lagi gitu. Sama kenapa multi milih kita berdua lagi, tandeman lagi, karena sudah terbukti di serial Suami-Suami Masa Kini itu kemarin oke gitu. Nah, mudah-mudahan kali ini pun bisa menghadirkan chemistry yang sama. Berita selanjutnya, jelang kelahiran anak kedua, Tasya Farasya sempat alami ngidam. Beauty vlogger Tasya Farasya siap menyambut kelahiran anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki. Rencananya Tasya Farasya akan melahirkan pada bulan November mendatang. Selama kehamilan kedua ini, Tasya juga mengaku sempat mengalami ngidam. Kendati demikian, saat ini ia sudah tidak menuntut berbagai keinginannya untuk dipenuhi. Mengingat usia kehamilannya sudah bertambah, sehingga lebih fokus untuk persiapan melahirkan. Wanita keturunan Arab itu menyebut kini sudah mempersiapkan beberapa perlengkapan dan juga kebutuhan bayi. Sang suami pun memberi dukungan penuh untuk menyambut kedatangan sang buah hati. Berikut wawancara dengan Tasya Farasya. Prediksi kapan sih? Prediksi Novemberan ya. Kalau suami sendiri masih ada kepengen apa gitu sampai sekarang? Pengen apa tuh? Ya maksudnya ya kayak lu minta juga atau apa gitu. Oh enggak, dia support aja. Ya udah apa sih ini kelaminnya masih laki-laki. Udah nyiapin tadi serba yang biru-biru atau apa di rumah, serba yang ya yang laki-laki lah pokoknya. Ini udah mau briefing dulu. Oke, siap. Iya sih Tasya. Makasih. Bumi boleh selfie sedikit aja nggak sama-sama. Itu emang ide banget. Kalau sekarang udah tinggal apa? Ya tendangan dan perut kencang aja. Prediksi kapan sih? Prediksi Novemberan ya. Kalau suami sendiri masih ada kepengen apa gitu sampai sekarang? Pengen apa tuh? Ya maksudnya ya kayak lu minta juga atau apa gitu. Oh enggak, dia support aja. Ya udah apa sih ini kelaminnya masih laki-laki. Udah nyiapin tadi serba yang biru-biru atau apa di rumah, serba yang ya yang laki-laki lah pokoknya. Ini udah mau briefing dulu. Oke, siap. Iya sih Tasya. Makasih. Bumi boleh selfie sedikit aja nggak sama-sama. Itu emang ide banget. Kalau sekarang udah tinggal apa? Ya tendangan dan perut kencang aja. Prediksi kapan sih? Prediksi Novemberan ya. Kalau suami sendiri masih ada kepengen apa gitu sampai sekarang? Pengen apa tuh? Ya maksudnya ya kayak lu minta juga atau apa gitu. Oh enggak, dia support aja. Ya udah apa sih ini kelaminnya masih laki-laki. Udah nyiapin tadi serba yang biru-biru atau apa di rumah, serba yang ya yang laki-laki lah pokoknya. Ini udah mau briefing dulu. Oke, siap. Iya sih Tasya. Makasih. Bumi boleh selfie sedikit aja nggak sama-sama. Itu emang ide banget. Kalau sekarang udah tinggal apa? Ya tendangan dan perut kencang aja. Prediksi kapan sih? Prediksi Novemberan ya. Kalau suami sendiri masih ada kepengen apa gitu sampai sekarang? Pengen apa tuh? Ya maksudnya ya kayak lu minta juga atau apa gitu. Oh enggak, dia support aja. Ya udah apa sih ini kelaminnya masih laki-laki. Udah. Berita selanjutnya datang dari grup band JKT48 kolaborasi dengan MNL48 di panggung TikTok. JKT48 berkolaborasi dengan sister grupnya MNL48 di panggung TikTok For Your Stage pada Sabtu 29 Oktober 2022 kemarin.
MNL48 yang berasal dari Filipina itu merupakan grup saudari keempat AKB48 di luar Jepang setelah JKT48, SNH48, BNK48. Pertama kali menginjakan kaki di Indonesia, anggota MNL48 merasa takjub dengan besarnya antusias penggemar JKT48. Bahkan saat tiba di tanah air, salah satu anggota MNL48, Colin Trinidad, masuk daftar trending topik di Twitter. Anggota MNL48 lainnya seperti Sheikhy terlihat kagum dan melontarkan pujian untuk saudari grupnya JKT48. Siap memberi penampilan terbaik bersama JKT48, MNL48 telah berlatih sebelumnya di Filipina. Berikut wawancara dengan JKT48 dan MNL48. Since 2018. We started 2018 at a reality show in Philippines. It's Showtime, and we are 5,000 applicants nationwide audition, and we got down to 48, down to top 48 members. And we got officially debuted on April 2018. Yeah, we released 7 songs for now, 7 music videos. You can search it on YouTube, MNL48 official. Okay, makanan Indonesia favorit apa? Do you have any Indonesian favorite food? Favorite food? Actually, we haven't tried a lot. The street foods we tried. Yeah. Egg roll. The egg roll. Belum, guys. Yes. The one with lobster. Okay. The chicken, sweet and spice. Yeah. What I love about Indonesian, it's spicy. Spicy. We love spicy. Ada destinasi wisata di Indonesia You wanna try nasi goreng? Nasi goreng. Where we can find that? Have you Online. We are Is there any places in Indonesia that you want to visit? You want to visit Bali? Yeah. Okay. So but it's far. Yeah. Kenapa Bali? We have time. Why do you want to go to Bali? We love to see the nature. The nature here. The seas. Yeah, Bali, Indonesia is very famous in the Philippines. When people ask me what's the best beach in the country, Bali, Indonesia is one of the choices. It's so amazing. Yes. Yeah. So this is your first time come to Indonesia? Yeah, it's our first time here in Indonesia. How do you think about Indonesia? It's similar with Philippines? Yeah, it's actually amazing. I really thought you were Filipino. And some Indonesian, we went to mall last night. Some Indonesian people are speaking Indonesian to us Because we look alike. And some language, we have similarities. similar words. Like, kanan. Kanan in the Philippines also. The salamat. We have salamat, but the salamat in the Philippines is thank you. Yeah. The langit. Same. Also kanan. The bukas open. We have the same. Yeah. Almost the same Almost the same. And the nice is Philippines and Indonesia is a tropical country. We have the same. We're used to this weather. Yeah. Mbak, mereka besok bawain berapa lagu sih dan ada kolaborasi dengan How many songs will you sing tomorrow with I think that's a JKT48? surprise. Yeah, that's a surprise for tomorrow. Yeah, we will Berarti give mereka ada kolaborasi dengan Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang
yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak. menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribunnews. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat Kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di Kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit Kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Rajo Mangkuto. Erman mengatakan,
Pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya, dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Gogh ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang,
yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Minggu 30 Oktober 2022. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda, yang tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Liburan ke Jawa Timur, jangan melewatkan kesempatan untuk berkunjung ke Kabupaten Gresik. Tak hanya dikenal sebagai kota industri, di Gresik juga ada tempat wisata yang menarik untuk Anda kunjungi. Destinasi wisata itu adalah wisata Pasir Putih Pantai Dalegan yang berada di Rejodadi, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Wisata Pasir Putih Pantai Dalegan ini terkenal sebagai tempat wisata yang ramah untuk liburan keluarga. Pasirnya yang putih dan ombak yang tenang terbilang aman untuk berenang atau aktivitas anak-anak. Informasi selengkapnya terkait pantai ini akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Travel. Ada Zain yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan rekan Zain. Selamat sore Tribuners dan terima kasih Mei yang ada di studio. Tribun Travel beberapa waktu lalu berkesempatan untuk main ke kota Gresik atau jalan-jalan, dan di sana ada salah satu tempat wisata atau destinasi yang cukup ikonik dan menjadi andalan di Kabupaten Gresik sendiri, yaitu ada wisata Pasir Putih Pantai Dalegan. Wisata Pasir Putih Pantai Dalegan ini termasuk salah satu destinasi yang banyak dikunjungi baik oleh warga lokal maupun luar kota karena memang terkenal dengan garis pantainya yang cukup luas dan juga landai. Jadi sehingga akan sangat leluasa jika teman-teman mau berlibur bersama keluarga, saudara atau teman-teman. Tak hanya luas, wisata Pasir Putih Pantai Dalegan juga aman untuk berlibur keluarga karena memang terbilang ramah untuk anak-anak. Dikatakan demikian karena di sana banyak fasilitas yang bisa menunjang untuk berbagai aktivitas liburan. Misalnya dilihat dari ombaknya sendiri yang cukup tenang, para traveler bisa puas berenang atau bermain air, terutama bagi anak-anak. Jika tidak bisa berenang, di sana juga cukup aman karena sudah ada penyewaan ban yang disewakan dengan harga yang cukup terjangkau, yakni mulai 10 hingga 20.000 saja tergantung ukuran dan kapasitas. Nah, kemudian selain itu di sana juga kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Selain berenang, keluarga juga bisa piknik, membawa makanan dari rumah, atau juga bisa dengan menyewa tikar yang ada di wisata Pasir Putih Pantai Dalegan. Harganya juga terjangkau, yakni sekitar 15.000 saja. Nah, kemudian ada juga jika teman-teman ingin beradu adrenalin, di sana juga ada speedboat dan juga banana boat. Kemudian ada juga jika ingin bermain ke tengah laut, teman-teman juga bisa naik perahu dari nelayan. Nah, untuk kesemuanya memang terbilang cukup lengkap, tapi harga tiket masuk ke wisata Pasir Putih Pantai Dalegan ini masih sangat murah. Per orangnya hanya dikenakan biaya sekitar Rp10.000 saja. Nah, namun itu tidak termasuk dengan harga tiket masuk, harga parkir kendaraan. Nah, untuk kendaraan bagi motor itu ditarif sekitar 5.000, kemudian untuk mobil 10.000, kemudian untuk kendaraan besar seperti bus harga tiket parkirnya sekitar Rp25.000. Nah, kemudian jika merasa lapar atau haus
teman-teman juga bisa berburu aneka kuliner khas Gresik yang ada di sekitar wisata Pasir Putih, karena di sana banyak sekali penjajah makanan dan minuman, seperti diantaranya ada asiwalan yang memang minuman khas pesisir Jawa Timur. Bisa juga membeli oleh-oleh berupa ikan asap yang merupakan komoditi dari nelayan pesisir di Pantai Gresik, atau bisa juga mencoba nasi kerawur yang merupakan kuliner khas Kabupaten Gresik juga. Mungkin segitu dulu live dari Tribun Travel. Terima kasih, kembali ke studio. Terima kasih rekan Zain atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya di Kalimantan Timur, Tribuners. Astara Hotel Balikpapan menggelar malam Halloween dengan mengadaptasi budaya Indonesia. Mengambil tema KKN di Desa Penyanyi, Astara Hotel mengadaptasi film yang sedang viral dan banyak diperbincangkan yang digelar pada Sabtu 29 Oktober. Suasana angker disuguhkan dengan tembang-tembang sinden yang diperdengarkan di seluruh area, ditambah dengan beberapa properti seperti keranda mayat dan beberapa replika pocong yang digantung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Ardiana Kinan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Kinan. Baik, terima kasih rekan Mei. Betul sekali seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Astara Hotel Balikpapan menggelar malam Halloween dengan mengadaptasi budaya Indonesia. Dengan mengambil tema KKN di Desa Penyanyi, pihak hotel mengadaptasi film yang sedang viral dan juga banyak diperbincangkan. Dan mereka mengusung program All You Can Eat pengunjung dan diberikan sensasi mencekam dan juga menakutkan. Bagaimana tidak, beberapa menu dinamai dengan hal-hal seram seperti kudapan priayi, kuah peningset, dan lain-lain. Selain itu juga disuguhkan semerbak aroma kemenyan juga yang membuat bulu kuduk bergidik saat masuk ke area malam Halloween tersebut. Juga seluruh pihak hotel menggunakan kostum nuansa Jawa dan berpakaian seperti Badara Ruhi atau salah satu tokoh di dalam film yang berperan sebagai siluman ular, yang juga mengingatkan kita pada salah satu scene di mana tokoh utama bertemu dengan pasar gaib, begitu. Dan dengan mengambil tema KKN di Desa Penyanyi, pihak hotel menggabungkan antara konsep film yang banyak diperbincangkan itu dengan program karaoke yang ada di Astara Hotel Balikpapan. Juga acara tersebut berlangsung dari jam 7 malam hingga jam 10 tadi malam, dengan berbagai rangkaian acara dari lomba karaoke untuk mencari sinden terbaik, juga anugerah Best Dress Code untuk tamu dan fashion show versi kostum Halloween, juga ditutup dengan keseruan dari live DJ. Selain itu juga makanan all you can eat dapat dibanderol dengan harga Rp158.000 per orang, dan khusus anak-anak berusia 0 hingga 5 tahun diberikan gratis. Sementara itu untuk anak yang berumur 6 sampai 12 tahun diberikan diskon 50% per orangnya. Dan tak hanya itu, Tribuners, bagi tamu yang reservasi sebanyak 5 orang digratiskan 1 orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kembali ke studio Mei. Terima kasih Kinan atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba pada Minggu 30 Oktober meninjau langsung lokasi Sail Tidore. Peninjauan oleh gubernur ini melihat langsung kesiapan kawasan Pantai Tugulufa yang dijadikan sebagai venue utama perhelatan Sail Tidore 2022. Selain venue utama, Abdul Ghani Kasuba juga meninjau lokasi pameran nasional yang saat ini dalam pengerjaan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Faisal Amin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Faisal. Kami dari Tidore Maluku Utara pada bulan November tahun 2022 nanti di Kota Tidore Kepulauan sendiri akan dilaksanakan salah satu event Sail Tidore yang dilangsungkan pada tanggal 24 November hingga 29 November mendatang. Nah, untuk kesiapan pelaksanaan Sail sendiri saat ini telah didirikan beberapa kesiapan diantaranya adalah
lokasi Sail Tidore di Pantai Tugulufa yang dijadikan sebagai venue utama pelaksanaan Sail Tidore. Untuk melihat kesiapan Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini adalah panitia pelaksanaan Sail sendiri, Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Gani Kasuba pada Minggu pagi menjelang siang tadi mengunjungi langsung atau meninjau langsung persiapan pelaksanaan Sail Tidore. Di antara tempat yang ditinjau oleh Gubernur Maluku Utara ini sendiri yaitu lokasi Sail Tugulufa, yang dimana Sail Tugulufa ini Pantai Tugulufa ini dijadikan sebagai venue utama Sail Tidore. Nah, selain Pantai Tugulufa ada juga tempat lain seperti kesiapan lokasi pameran nasional dan juga beberapa tempat yang dikunjungi oleh Gubernur Gani Kasuba. Dan Gubernur juga menyatakan kalau saat ini Kota Tidore Kepulauan sudah memiliki perubahan yang cukup signifikan karena adanya Sail Tidore ini. Harapannya juga bahwa pelaksanaan Sail Tidore nanti akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, selain itu diinformasikan juga bahwa Sail Tidore saat ini selain lokasi Pantai Tugulufa, lokasi-lokasi lainnya seperti Benteng-Benteng dan juga lokasi wisata lainnya juga itu menarik dikunjungi pada saat Sail Tidore. Demikian Mei yang dapat kami laporkan dari Tidore, Maluku Utara. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Faisal Amin atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Memang ingin sekali ke sini. Oh, betul, betul. Ya, betul, sini. Senang sekali saya melihat ada perubahan cuaca cukup signifikan ya, dan dengan melihat perkembangan dan suasana ini, berharap mudah-mudahan Presiden bisa hadir. Rasanya beberapa hal yang masih kurang-kurang itu insya Allah mudah-mudahan kita akan bersama wali kota, ya, pemerintah di sini dan provinsi mudah-mudahan saling membantu. Lagi ini juga campur tangan pemerintah pusat. Saya sudah sampaikan ke Presiden waktu launching logo itu, termasuk Panglima TNI itu dia janji insya Allah mudah-mudahan beliau akan hadirkan kapal-kapal perang-perang antara yang punya Australia. Orang ada semacam pelatihan kan antara Indonesia dan Australia. Kongres Masyarakat Adat Nusantara memasuki hari terakhir pada Minggu 30 Oktober hari ini. Pada hari ini terdapat Festival Kuliner Nusantara yang disajikan oleh peserta kongres dari daerah masing-masing. Acara tersebut diselenggarakan di Stadion Barnabas Yowe. Pengunjung dan peserta kongres yang hadir dalam acara ini dapat mencicipi masakan dari Nusantara secara gratis. Informasi selengkapnya terkait hari terakhir Kaman ke-6 ini akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Video, Rosi, yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Rosi. Baik, terima kasih rekan Mei. Ya, sini sekarang saya sedang berada di Stadion Barnabas Yowe atau SBY. Hari ini adalah puncak dari kegiatan Kongres Masyarakat Adat atau KMAN ke-6 yang merupakan aliansi dari masyarakat adat Nusantara. Hari ini terdapat banyak sekali stand yang menjajakan kuliner-kuliner masyarakat dari Nusantara, dan untuk mencicipi di stand-stand tersebut kita tidak dipungut biaya, serta terpantau untuk menunggu penutupan acara kongres tersebut. Masyarakat beserta anggota peserta kongres melakukan flash mob untuk menunggu penutupan oleh Bupati yang dijadwalkan sekira pukul 15 waktu Indonesia bagian timur. Terima kasih rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rosi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Masih di Jayapura, rangkaian acara Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau Kaman ke-6 telah memasuki hari terakhir pada hari ini, Minggu 30 Oktober. Pada hari ini terdapat Festival Kuliner Nusantara yang berada di Stadion Barnabas Yowe. Terdapat lebih dari 2.500 porsi yang disediakan untuk peserta Kaman maupun tamu umum. Menariknya lagi, semua diberikan
secara gratis alias tidak perlu membayar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Video. Ada rekan Sigit di sana yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan rekan Sigit. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat bergabung. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sungai Tiga Muara atau lebih dikenal dengan sebutan Lubok Maro yang menjadi satu destinasi wisata di Empat Lawang. Lubok Maro di Empat Lawang merupakan tempat pertemuan 3 aliran sungai yang meliputi Sungai Lintang, Sungai Kugo, dan Sungai Degian. Lokasinya terletak di perbatasan Kabupaten Lahat dan Empat Lawang. Jarak dari Desa Sawah tidak jauh, hanya membutuhkan 10 menit perjalanan menuju Lubok Maro. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Sahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sahri. Baik, pemirsa Tribun News dan juga rekan Mei, Lubuk Maro ataupun Lubuk Tiga Muara yang ada di perbatasan antara Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang ini cukup unik ini saat dikunjungi karena memang di lokasi ini tersendiri bertemu 3 buah sungai yang memang pada dasarnya ada satu sungai yang memiliki warna yang sangat mencolok, yakni Sungai Degian ataupun Sungai Durian, yang dimana memang jika kita lihat secara langsung sungai tersebut memiliki warna yang putih kebiruan hampir seperti air laut karena memang dikatakan sungai ini dialiri oleh air yang mengandung sulfur belerang. Jadi tidak aneh jika memang kadang di sungai ini terlihat warna biru, terkadang warna kehijauan saat dia bertemu di lokasi Lubuk Maro ini. Nah, jadi pada pertemuan 3 aliran sungai yang ada di lokasi ini, nampak warna yang agak tidak biasa pemirsa, terutama saat Sungai Degian, Sungai Lintang, dan Sungai Kugo bertemu. Nah, walaupun bisa dibilang tidak terlalu ramai, di sini belum terlalu banyak dikunjungi orang, akan tetapi warga sekitar biasanya ada saja yang berkunjung untuk kemudian melihat keunikan aliran sungai ini. Dikatakan juga oleh warga berdasarkan wawancara saya di sana, kalau ingin melihat lebih maksimal berbagai macam warna yang ditimbulkan oleh pertemuan 3 aliran sungai ini, baiknya datang ke sini dalam keadaan musim panas ataupun musim kemarau. Karena kalau pada saat musim penghujan, maka airnya otomatis lebih dominan warna coklat. Walaupun untuk sungai yang Durian itu sendiri cenderung berwarna putih kebiruan. Nah, untuk lokasi sendiri ini ada di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Letaknya tidak terlalu jauh dari kota wisata di Sumatera Selatan, yakni Kota Pagar Alam. Terima kasih, kami kembalikan ke rekan Mei ke studio. Terima kasih rekan Sahri atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Berkolaborasi dengan Manado Magic Associate dan G-Craft Sulawesi Utara, serta sponsorship lainnya, Lipo Plaza Manado secara resmi membuka event The Impossible Blind Riding. Andriani TM, Public Relation Lipo Plaza Manado menjelaskan, pertunjukan ini merupakan public attraction pertama di kota Manado, karena itu kegiatan ini tentunya sangat menarik. Andriani mengajak seluruh masyarakat kota Manado untuk hadir dan mengikuti kegiatan ini karena selain menghibur juga banyak hadiah menarik yang telah menanti. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Ferdi Guhuhuku, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ferdi. Oke, selamat sore Tribuners dari Kota Manado. Saya laporkan dan juga rekan Mei dari studio bahwa di Kota Manado diadakan satu event yang bernama The Impossible Riding, di mana kegiatan atau event ini dilaksanakan di Lipo Plaza Manado, Sulawesi Utara, dan ini merupakan event yang pertama yang dilakukan berkolaborasi dengan Magic atau dikatakan oleh Ibu Andriani sendiri selaku
yang bertanggung jawab dengan event ini bahwa ini adalah event yang pertama dan ini event cukup menarik karena di mana sebentar ya kegiatan ini sudah berlangsung. Sebagai informasi ya, kegiatan ini sudah berlangsung dari mulai hari Jumat, hari Sabtu kemarin, dan hari ini hari Minggu sebagai penutup yang merupakan kegiatan puncak di mana atraksi sendiri ada seorang magician yang akan mengendarai sepeda motor dengan menutup matanya dan ia akan berputar di sekitar Lipo Plaza Manado dan juga berlanjut ke Jalan Besar. Selain kegiatan atraksi motor dengan mata tertutup, ada juga beberapa kegiatan seperti DJ closing, terus juga cosplay, performa, dan juga fun games dan beberapa kegiatan lainnya yang sebentar akan berlangsung. Nah, ketika dalam pembukaan, Andriani mengatakan bahwa kegiatan ini memang yang dilaksanakan oleh Lipo Plaza Manado adalah event yang pertama di Kota Manado dan juga melibatkan masyarakat. Nah, kegiatan ini tentunya sangat menarik untuk dilewatkan karena mengingat selain menggandeng magician di Kota Manado, Andriani juga menggandeng beberapa sponsor, ya antara lain ada Hotel Arya Duta dan beberapa sponsor ternama lainnya di Kota Manado. Dan event ini juga dibiayai langsung oleh Lipo Plaza Manado dan disediai banyak hadiah menarik, tentunya sayang untuk dilewatkan. Dan pendaftarannya juga ini sendiri, ini gratis, tidak dipungut biaya. Jadi Andriani mengajak masyarakat semua untuk datang dan saksikan hari ini penutupan kegiatannya. Dan yang sudah mengikuti kegiatan dari hari Jumat bahkan sampai kemarin di hari Sabtu, hari ini juga akan menerima hadiah yang menang tentunya dari juara 1 sampai juara 3. Mungkin itu penyampaian saya, rekan Mei, dikembalikan ke studio. Terima kasih rekan Ferdi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Rangkaian acara Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KAMAN ke-6 telah memasuki hari terakhir pada Minggu 30 Oktober hari ini. Pada hari ini terdapat Festival Kuliner Nusantara yang berada di Stadion Barnabas Yowe. Terdapat lebih dari 2.500 porsi yang disediakan untuk peserta KAMAN maupun tamu umum. Menariknya lagi, semua diberikan secara gratis alias tidak perlu membayar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Video, Sigit, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Sigit. Baik, selamat sore waktu Papua, rekan Mei dan juga Tribuners. Benar, di hari ini adalah hari terakhir acara Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 di Papua, yang mana di Stadion Barnabas Yowe, Sentani Jayapura saat ini sedang berlangsung acara penutupan. Saat ini di belakang saya sedang ada pertunjukan-pertunjukan musik dan juga tarian adat untuk dalam rangka menutup acara KMAN yang ke-6 ini. Tadi siang ada Festival Kuliner Nusantara yang mana terdapat stand-stand dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN dari seluruh Nusantara yang menyajikan makanan-makanan gratis untuk para pengunjung. Jadi tidak hanya peserta KMAN, semua pengunjung yang mau datang boleh mencicipi makanan tersebut secara gratis. Panitia menyediakan kurang lebih sekitar 2.500 porsi untuk seluruh pengunjung yang datang ke acara KMAN. Bagi pengunjung yang beragama Muslim tidak perlu khawatir karena panitia telah memisahkan menu-menu yang halal dan juga non halal di dua sisi tenda yang berbeda. Demikian rekan Mei yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Sigit atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Korea Selatan akhirnya mengadakan kembali pesta Halloween setelah 3 tahun dihentikan akibat pandemi COVID-19. Itaewon menjadi satu di antara tempat populer Korea Selatan yang belum lama ini digunakan sebagai lokasi merayakan Halloween tahun ini. Pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan digelar pada Sabtu 29 Oktober malam. Namun sayangnya dalam pesta Halloween tersebut tidak berjalan lancar dan berujung petaka. Lebih dari 100 orang dikabarkan meninggal dunia dalam pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Ada setidaknya 149 orang meninggal dunia setelah kerumunan besar memadati kawasan tersebut. Ketika malam semakin larut, kerumunan semakin tak terkendali dan merenggut nyawa beberapa orang di sana. Kebanyakan korban itu diduga remaja berusia 20-an yang turut merayakan pesta Halloween.
Baru-baru ini, seorang warga negara Indonesia mengabarkan bahwa dirinya selamat dalam tragedi tersebut. Ulfa Al-Hanif selamat dalam tragedi pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan pada Sabtu malam kemarin. Sekedar informasi, tragedi pesta Halloween di Itaewon menewaskan 149 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Di media sosial TikTok-nya, Ulfa membagikan video saat ia berjuang keluar dari kerumunan orang di Itaewon. Badannya terhimpit-himpit dan Ulfa meringis meminta tolong. Di video yang diunggah Ulfa terlihat ratusan ribu orang saling berhimpitan. Satu persatu, pengunjung pesta Halloween di Itaewon pun berjatuhan. Mereka terkapar di pinggir jalan, sejumlah petugas kesehatan juga tampak berusaha memberikan pertolongan CPR. Sementara itu, sejumlah ambulans terlihat berbaris di jalan dan siap mengangkut para korban. Setelah berjuang selama berjam-jam, Ulfa dan rekannya, sesama warga Indonesia, akhirnya bisa keluar dari Itaewon. Ulfa lalu menceritakan semula kedatangannya ke Itaewon adalah untuk melihat lokasi syuting drama Korea Itaewon Class. Mengutip Sky News, pemadam kebakaran setempat mendeteksi penyebab banyaknya jatuh korban jiwa pada sebuah acara hiburan itu diduga karena kondisi yang menyesakan. Ribuan orang berkumpul di jalan sempit dekat Hotel Hamilton. Walaupun untuk penyebab pasti secara resmi belum dikeluarkan dan masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jika Anda rindu dengan masakan rumahan ala Simbah yang khas dengan rempah-rempahnya, Anda harus mengunjungi salah satu rumah makan yang saat ini sedang hits di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ia adalah Kampung Jawa Pawone Simbah yang terletak di Kampung Lebo, Desa Kalisalak, Kecamatan Batang, atau berjarak sekitar 10 km dari pusat kota. Dengan menyajikan berbagai masakan rumahan atau masakan deso ala Simbah, bisa mengobati kerinduan menyantap masakan Simbah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dina. Ya, terima kasih Mei. Tribuners berawal dari kesukaannya terhadap barang antik dan menjadi kolektor sejak bangku kuliah, Dian Atarina atau pemilik dari Pawone Simbah ini kemudian menjadikan sebuah rumah makan bernuansa dengan kampung Jawa. Tak tanggung-tanggung, sesuai namanya, rumah tersebut dijadikan rumah makan itu dia langsung membelinya dari Jepara, di mana rumah-rumah Jepara dari Joglo Kayu Jati itu dengan usia puluhan tahun yang kemudian dirangkai menjadi rumah makan. Untuk menambah kesan jadul tersebut, dapur memasaknya itu menggunakan pawon yang digunakan dengan gedek bambu. Nah, untuk suasana liang kunonya juga terlihat dari barang-barang antik yang dikoleksi oleh Dian tersebut. Nah, untuk menambah dengan kesan kekuonannya dari Pawon Simbah sendiri, pengunjung bisa langsung menikmati di pawon tersebut dengan mengambil beberapa menu yang disajikan, seperti sayur lodeh, mangut lele, kemudian sayur asem, tahu bacem, dan juga aneka gorengan lainnya. Untuk harganya pun cukup bervariasi, yaitu mulai dari aneka gorengan, mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000, dan juga lauk sayur-sayurannya serta ayam berbumbu sekitar Rp5.000 sampai Rp20.000. Nah, rumah makan ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, hingga saat ini meskipun sudah dibuka pada tahun 2019, nyatanya hingga saat ini rumah makan Pawone Simbah cukup ramai dan masih tetap hits dan jujukan para pengunjung wisata di Kabupaten Batang. Sekian, Mai.
Terima kasih rekan Dina atas informasi Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik Pawoni Simbah. Berikut tayangannya untuk Anda. Awalnya itu memang saya tuh suka barang-barang antik seperti ini. Saya memang sudah koleksi dari kuliah dulu. Lalu kuliah itu saya sudah koleksi sedikit-sedikit. Dan ini karena kemarin itu dari ibu saya, itu dari mertua juga, itu ada barang-barangnya itu banyak yang antik, karena mereka tahu itu saya tuh suka barang-barang seperti ini, dikasihkan ke saya. Tapi nggak mungkin istilahnya saya jadikan satu rumah gitu ya. Terus saya berpikiran biar ini lebih bermanfaat, saya bikin warung makan, jadi bisa menikmati semua, tapi dengan konsep yang jadul, dengan konsep yang kuno. Makanya saya beli rumah, ini rumah asli Jepara, rumah asli dari kampung yang ada di Jepara. Saya beli, saya bedol, saya pasang di sini. Saya beli. Puluhan jenis makanan lokal senusantara ditampilkan dalam penutupan Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KAMAN ke-6 di Stadion Barnabas Jowe Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Puluhan makanan itu disajikan secara gratis kepada ribuan peserta Kongres. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Kelvin Elwis Erari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kelvin. Baik Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, terkait dengan pelaksanaan penutupan Kongres Masyarakat Adat yang dilaksanakan pada hari ini di Stadion Barnabas Jowe Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, nampaknya terlihat cukup ramai, Tribuners. Nah, untuk memeriahkan penutupan event KAMAN ini atau Kongres Masyarakat Adat ini, di mana seluruh masyarakat Nusantara se-Indonesia menggelar festival kuliner Nusantara, di mana ini makanan khas daerah masing-masing mereka menampilkan dalam festival kuliner tersebut. Dan festival kuliner tersebut ini digelar di Stadion Barnabas Jowe Sentani. Nah, uniknya juga di dalam festival kuliner tersebut ini ada 70 macam jenis makanan lokal yang ditampilkan oleh masyarakat adat sendiri dalam menuju pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat yang ke-6 ini. Dan juga uniknya juga seluruh kuliner yang disajikan ini disajikan gratis kepada siapa saja atau peserta siapa saja yang ingin mencoba atau mencicipi setiap makanan khas yang disediakan oleh peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Nah, Tribuners, berbagai macam kuliner yang disediakan ini nampaknya juga memancing ratusan orang untuk datang mencoba setiap kuliner yang disajikan. Dan pelaksanaan Festival Kuliner Nusantara ini dilaksanakan menuju hingga saat ini masih terus berlangsung untuk menuju pelaksanaan penutupan pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan dilaksanakan nanti pada saat pukul 6 sore waktu Indonesia Timur di Stadion Barnabas Jowe Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Demikian Mei dan juga Tribuners. Terima kasih rekan Kelvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Halloween merupakan salah satu perayaan yang paling terkenal di dunia. Namun ternyata tak semua negara di dunia merayakan Halloween. Sejumlah negara tercatat tidak merayakan Halloween namun menjalankan sejumlah tradisi pada waktu yang bersamaan. Lantas negara mana saja yang tidak merayakan Halloween? Melansir Newsweek pada Sabtu 29 Oktober, berikut sejumlah negara yang tidak merayakan Halloween. Yang pertama adalah Cina. Halloween ternyata tidak dirayakan atau diakui secara luas di daratan Cina. Sebagai gantinya, Cina merayakan Hungry Ghost Festival atau Festival Zongyuan pada hari ke-15 bulan ke-7 kalender lunar, biasanya sekitar tanggal 15 Agustus. Perayaan ini adalah hari untuk menyembah leluhur yang sudah meninggal, yang biasanya masyarakat membakar uang kertas untuk menghormati mereka yang telah tiada. Penduduk Cina percaya bahwa pada hari festival Zongyuan, leluhur benar-benar mengunjungi mereka. Negara kedua adalah Brazil. Penduduk Brazil juga tak merayakan Halloween, namun
Dia das Bruxas atau Hari Penyihir. Sama seperti Halloween, Hari Penyihir juga jatuh pada tanggal 31 Oktober setiap tahunnya. Perayaan tersebut bertujuan untuk memberi penghormatan kepada Saci Perer, seorang tokoh mitologi dalam cerita rakyat Brazil. Agenda ini muncul sebagai alternatif untuk merayakan Halloween dengan tujuan membuat orang Brazil sadar akan keragaman budaya yang kaya dari cerita rakyat kuno mereka sendiri. Negara ketiga adalah Rusia. Halloween di Rusia adalah topik yang diperdebatkan. Generasi muda mendukung perayaan Halloween, sementara generasi yang lebih tua termasuk pemerintah Rusia dan gereja Ortodoks masih meremehkan perayaan. Halloween sangat tidak disukai oleh beberapa orang di Rusia. Bahkan pada 2019, anggota parlemen Vitaly Milonov mengaitkan perayaan itu sebagai kegiatan organisasi okultisme yang berbahaya dan mengatakan bahwa Halloween melanggar hukum Rusia. Negara keempat adalah Australia. Terlepas dari sejarah panjang budaya dan hubungan antara Inggris dan Australia, serta Amerika, Halloween hampir tidak diakui di Australia. Tidak ada penjelasan langsung, tetapi sebagian besar diyakini bahwa festival secara tradisional merayakan akhir musim panas dan awal musim dingin, sementara musim Australia terbalik. Alasan lain termasuk penolakan era Victoria terhadap Halloween dan penghinaan Australia terhadap dominasi budaya Amerika. Yang kelima adalah Mongolia. Mongolia melihat peningkatan jumlah orang yang merayakan Halloween dalam beberapa tahun terakhir berkat sejumlah pengaruh budaya asing. Namun pada 2018, pemerintah Mongolia melarang perayaan Halloween di sekolah-sekolah. Larangan itu diulangi pada tahun 2019 ketika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Olahraga mengklaim bahwa laju modernisasi yang cepat di negara itu telah menimbulkan kekhawatiran bahwa budaya nomaden dan Buddhis tertinggal. Yang keenam adalah Costa Rica. Costa Rica juga termasuk negara yang tidak memperingati Halloween. Namun sebaliknya, setiap tahun pada tanggal 31 Oktober, Costa Rica merayakan Hari Penyamaran Nasional. Dianggap sebagai hari libur nasional di Costa Rica, orang-orang membuat ulang topeng asli yang dikenakan oleh suku Boruca sebelum penaklukan Spanyol pada tahun 1561. Topeng-topeng tersebut berupa kepala papier-mâché berukuran besar dan dicat dengan warna-warna cerah. Saat ini tradisi telah berkembang dan banyak topeng yang menggambarkan pemain sepak bola, selebriti, dan politisi terkenal. Selain yang disebutkan tadi, masih banyak negara yang ternyata tidak merayakan Halloween, seperti halnya negara-negara di Asia. Ada banyak cara untuk merayakan Halloween di Tokyo, Jepang tahun ini. Perayaan Halloween di Tokyo, Jepang mulai dari karnaval ramah keluarga, teh sore musiman, hingga pesta malam yang meriah. Namun jika Anda tipe orang yang suka dengan adrenalin, Anda bisa merayakan Halloween di Tokyo, Jepang dengan cara yang berbeda. Anda bisa naik taksi bersama Sadako dari film horor ikonik Jepang, The Ring. Dilansir dari Time Out, Sadako akan menghantui 50 taksi di Tokyo dari 24 Oktober hingga 6 November untuk membawa pelanggan dalam perjalanan yang jauh lebih menakutkan dari biasanya. Anda akan disambut olehnya di jendela kursi belakang ketika Anda mendekati taksi, membuatnya tampak seperti terjebak di dalam kendaraan. Pada tanggal 30 dan 31 Oktober, gambar akan berubah menjadi versi seni pop Halloween dari Sadako yang sejujurnya lebih lucu daripada menakutkan. Begitu masuk ke dalam mobil, video eksklusif Sadako akan diputar di layar di depan Anda, beberapa di antaranya tentang keselamatan mobil. Jika terdengar agak terlalu kering untuk Halloween, jangan khawatir karena fitur AR akan membuat Sadako seolah-olah merangkak keluar dari layar. Taksi Sadako hanya dapat dipesan melalui aplikasi S-Ride dan akan beroperasi di 23 distrik Tokyo ditambah area Musashino dan Mitake. Jika ingin lebih banyak ketakutan dari karakter menakutkan The Ring, kamu juga dapat pergi dan menonton film baru Sadako DX yang tayang di bioskop mulai 28 Oktober. Kaisang Pangarep belum lama ini mengunggah foto prewedding bersama sang kekasih Erina Gudono. Foto prewedding Kaisang Pangarep dan Erina Gudono diunggah melalui Instagram
@kaesangp pada Sabtu 29 Oktober. Tak lama setelah diunggah, foto-foto prewedding Kaisang Pangarep dan Erina Gudono langsung mencuri perhatian. Konsep foto prewedding yang dipilih pasangan tersebut terbilang cukup unik lantaran berlokasi di Stadion Manahan Solo. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono bahkan mengenakan jersey klub sepak bola kebanggaan masyarakat Solo, yakni Persis Solo. Keduanya terlihat serasi mengenakan warna merah yang merupakan jersey kandang Persis. Dalam foto yang diunggah terlihat Kaisang Pangarep dan Erina mengenakan nomor punggung yang diduga menjadi tanggal pernikahan mereka. Erina Gudono memakai nomor punggung 10 dan Kaisang bernomor punggung 12, di mana kemudian banyak yang menduga mereka akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 bulan 12 atau Desember. Kendati demikian, belum ada keterangan resmi terkait tanggal pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Pemilihan Stadion Manahan sebagai lokasi prewedding Kaisang dan Erina tentu bukan tanpa alasan. Sebagai informasi, Kaisang Pangarep merupakan pemilik saham mayoritas Persis sebesar 40%. Selain itu, Stadion Manahan memang sejak lama menjadi kebanggaan masyarakat Solo. Tak heran jika konsep prewedding yang dipilih Kaisang Pangarep mengadopsi unsur Persis Solo di dalamnya. Stadion Manahan Solo menjadi ikon kota Solo yang semakin megah dan gagah setelah dilakukan renovasi di era Presiden Joko Widodo. Kandang Persis Solo berkapasitas 20.003 penonton yang juga memiliki sejarah panjang. Cerita Stadion Manahan sendiri tidak lepas dari nama Tin Soeharto dari keluarga Cendana dan Mangkunegaran Solo. Hal itu diungkapkan oleh dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Heri Priyatmoko. Menurutnya, Stadion Manahan tersebut merupakan persembahan dari Yayasan Keluarga Cendana di era Presiden Soeharto. Stadion Manahan sendiri digarap mulai tahun 1989 hingga 1998. Peresmian Stadion Manahan dilakukan pada 21 Februari 1998 oleh Presiden Soeharto. Awalnya, Stadion Manahan adalah lokasi tempat berlatih memanah oleh keluarga bangsawan Mangkunegaran. Seiring perkembangan waktu, kawasan yang kini menjadi Stadion Manahan itu semakin berkembang dari hanya lokasi memanah, kemudian disulap menjadi lapangan balap kuda. Heri mengatakan cikal bakal pembangunan Stadion Manahan ini lantaran dulu petinggi Mangkunegaran tidak mau kalah dengan Kasunanan dalam bidang memajukan olahraga dan ruang rekreasi di Taman Sriwedari. Traveler yang hendak melakukan perjalanan udara via Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini, ada sedikit perubahan layanan yang harus diketahui. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten melakukan perpindahan counter check-in maskapai di Terminal 3. Perpindahan counter check-in di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan diberlakukan mulai hari ini Minggu 30 Oktober. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan perpindahan counter check-in di Terminal 3 ini dalam rangka melakukan persiapan operasional Winter Season 2022. Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk yang tepat guna menyiapkan operasional Winter Season 2022. Bukan hanya itu saja, pihak pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga punya alasan lain untuk memindahkan counter check-in Terminal 3 tersebut. Pertimbangan lain perpindahan itu dilakukan setelah melihat adanya kenaikan volume penumpang sampai beberapa waktu belakangan, sehingga pengelola bandara berupaya melakukan perpindahan untuk pemerataan jumlah penumpang dan pengelolaan bagasi. Eksekutif General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda menjelaskan perpindahan yang dilakukan ini merupakan langkah tepat untuk mempersiapkan operasional Winter Season Terminal 3. Sebagai contoh, maskapai AirAsia untuk penerbangan internasional yang sebelumnya melakukan pelayanan check-in di Island A saat ini akan melayani di Island D. Para penumpang diimbau untuk datang lebih awal guna menyesuaikan dengan perubahan ini. Layanan counter check-in tersedia mulai dari 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Adapun sebagai alternatif, para calon penumpang bisa melakukan check-in mandiri dan mencetak langsung boarding pass-nya di mesin check-in yang tersedia. Sebagai informasi, baru-baru ini insiden menegangkan terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Area ruang tunggu penumpang pesawat Batik Air di bandara ini mendadak dipenuhi asap yang tebal. Kejadian itu berlangsung tepatnya di bagian lounge business class Batik Air di Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Masjid Raya Syekh Zayed di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah akan segera diresmikan. Masjid ini merupakan hadiah dari Pangeran Uni Emirat Arab Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan untuk Presiden Joko Widodo. Pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Rencananya Masjid Raya Syekh Zayed akan diresmikan pada Kamis 17 November 2022 mendatang. Sampai saat ini Masjid Raya ini sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menghitung hari saja untuk peresmian. Menjelang peresmian Masjid Raya Syekh Zayed, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merasa penasaran dan bertandang ke Solo. Pada kunjungannya pada Sabtu 29 Oktober, Ridwan Kamil mengaku takjub dengan bangunan Masjid Raya Syekh Zayed. Tak sendirian, Ridwan Kamil ditemani oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, untuk keliling melihat Masjid Raya Syekh Zayed. Kunjungan tersebut berlangsung selama 30 menit. Gibran dan Ridwan berjalan-jalan melihat arsitektur dan progres pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed. Mereka pun juga meninjau hingga ke area sholat. Menurut Ridwan, Masjid Raya Syekh Zayed memiliki nilai arsitektur yang ciamik, nyaris 10 dari 10. Nilai 9 diberikan Ridwan Kamil ditilik dari nuansa Timur Tengahnya. Perpaduan aksen serta tema antara Timur Tengah dan Indonesia mampu berpadu dengan baik di Masjid Raya Syekh Zayed. Ridwan tak sabar untuk bisa berkunjung ke Masjid Raya Syekh Zayed ketika sudah selesai pembangunannya nanti. Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KAMAN ke-6 di Papua sudah menginjak hari terakhir pada hari ini Minggu 30 Oktober. Di hari terakhir ini digelar acara Dapur Nusantara yang diikuti oleh para peserta KAMAN ke-6 dan bertempat di Stadion Barnabas Yowe. Dapur Nusantara merupakan festival kuliner yang diikuti oleh seluruh masyarakat adat di seluruh Nusantara. Masing-masing masyarakat adat menampilkan makanan khas daerah mereka seperti papeda bagi yang berasal dari Papua, coto Makassar hingga soto Lamongan. Bupati Jayapura Matius Awoitau meresmikan langsung festival kuliner tersebut. Makanan khas Sulawesi Selatan menjadi makanan yang paling diburu di lokasi. Dari pantauan langsung wartawan di lokasi, terlihat antrean yang panjang untuk mencicipi coto Makassar dan es pisang hijau dari masyarakat adat Sulawesi Selatan. Menurut agenda yang dijadwalkan, selesai festival kuliner akan digelar pentas budaya Nusantara yang diikuti pula oleh para peserta kongres dari berbagai masyarakat adat di seluruh Nusantara. Makanan dari berbagai daerah lain juga ramai diserbu pengunjung yang penasaran dengan masakan dari berbagai Nusantara. Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KAMAN ke-6 di Papua sudah menginjak hari terakhir pada hari ini Minggu 30 Oktober. Di hari terakhir ini digelar acara Dapur Nusantara yang diikuti oleh para peserta KAMAN ke-6 dan bertempat di Stadion Barnabas Yowe. Dapur Nusantara merupakan festival kuliner yang diikuti oleh seluruh masyarakat adat di seluruh Nusantara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Video. Ada rekan Fikri yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan rekan Fikri. Baik, Mei, Tribuners, saat ini Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KAMAN 6 di Papua sudah menginjak hari terakhir, yakni di hari ini, Minggu 30 Oktober 2022. Di hari terakhir ini digelar acara Dapur Nusantara yang diikuti oleh para peserta KAMAN 6 dan bertempat di Stadion Barnabas Yowe.
Dapur Nusantara sendiri merupakan festival kuliner yang diikuti oleh seluruh masyarakat adat di seluruh Nusantara yang hadir di acara Keman ini. Masing-masing masyarakat adat menampilkan makanan khas daerah mereka masing-masing seperti papeda bagi yang dari Papua, soto Makassar, hingga yang dari Pulau Jawa yakni soto Lamongan. Bupati Jayapura Matius Awaitau sendiri meresmikan langsung festival kuliner tersebut. Saat meresmikan, Bupati Jayapura memberikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta. Seusai diresmikan oleh Bupati, ada makanan yang paling diburu di Festival Dapur Nusantara ini. Makanan tersebut yaitu makanan khas Sulawesi Selatan. Dari pantauan langsung di lokasi, yaitu terlihat antrean yang panjang untuk mencicipi soto Makassar dan es pisang hijau dari masyarakat adat Sulawesi Selatan. Menurut agenda yang dijadwalkan, seusai festival kuliner akan digelar pentas budaya Nusantara yang diikuti pula oleh para peserta kongres dari berbagai masyarakat adat di seluruh Nusantara. Sekian Mei laporan dari Jayapura, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Fikri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Luar biasa, juga peserta dapur umum dari berbagai Nusantara yang berbahagia. Saya memberikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi kita semua untuk merayakan pelaksanaan acara pada yang luar biasa dari Saman Sumbawa. Dengan demikian, saya membuka secara resmi Dapur Umum Nusantara. 3, 2, 1. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang. Dengan Mutiara dalam Fakta Drama Korea. Nah Tribuners, kali ini Mutiara akan membahas salah satu drama yang lagi ngetren banget nih, yang potongan-potongan dari setiap videonya kayaknya udah ada di sosial media gitu kan, karena menampilkan adegan-adegan yang bisa dikatakan lucu, romantis, misteri dan sebagainya. Dan juga pemain atau pemeran utamanya itu memiliki visual ya yang bisa dikatakan ganteng dan cantik gitu kan, jadi kan menarik nih untuk ditonton. Nah Tribuners, kali ini Mutiara akan membahas tentang drama Good Job. Nah
Mungkin bagi penggemar SNSD, terutama Yuri SNSD, pasti tahu nih drama Good Job ini, karena Good Job ini menggandeng pemeran utama wanitanya itu Yuri SNSD atau Yuri Girl Generation dan juga Jung Il Woo, aktor tampan Jung Il Woo. Dan chemistry keduanya nggak usah ditanyakan lagi di Tribuners, karena memang drama Good Job ini adalah drama reuni keduanya. Sebelumnya mereka tuh dipasangkan dalam drama Bosom Still the Fat, dimana drama itu sukses mencapai rating tinggi dan juga banyak penggemar karena chemistry keduanya yang begitu kuat. Dan sebelum kita akan membahas lebih jauh, Mutiara akan membahas tentang sinopsis dari drama Good Job. Udah itu nanti kita akan ngebahas tentang rating dari drama Good Job dan fakta tentang drama Good Job beserta dengan para pemainnya. Oke, berbicara tentang sinopsis di Tribuners, drama Good Job ini bisa dikatakan genrenya romantis, misteri, dan juga fantasi ya. Terus juga drama ini ada 12 episode aja nih Tribuners. Dramanya udah tayang dari bulan Agustus lalu. Dan bisa dikatakan drama ini emang apa ya, menyajikan misteri tapi dibantu dengan komedi romance, romcom gitu kan. Jadi di sini diceritakan Jung Il Woo itu memerankan sosok ketua atau pimpinan dari sebuah perusahaan yang disebut dengan Eunkan Group, di mana Jung Il Woo itu memerankan Eun Sun Woo, dan juga Jung Il Woo ini di situ memerankan sosok pimpinan dan juga seorang detektif. Ketika itu dia bertemulah dengan Yuri SNSD yang memerankan Don Sera. Di sini diceritakan kalau Don Sera ini memiliki kekuatan di mana matanya itu nih bisa lebih tajam daripada mata elang. Jadi dia bisa melihat sesuatu itu secara detail dan jelas walau dalam jarak yang cukup jauh gitu, atau istilah kekuatannya namanya supervision. Jadi di drama ini diceritakan kalau Jung Il Woo atau Eun Sun Woo ini mencari tahu tentang fakta sebenarnya nih di balik kematian ibunya, di mana ibunya itu mati atau meninggal, namun menyisakan kisah yang misteri. Siapa sih pembunuhnya? Kok bisa dibunuh dan kenapa gitu kan? Jadi selama hidupnya si Eun Sun Woo ini selama 20 tahun dia mencari keberadaan kalung peninggalan ibunya yang disebut dengan kalung air mata gitu. Jadi kalung ini kayak sejenis berlian gitu dan harganya benar-benar mahal di Tribuners. Jadi diceritakan kalau di drama Korea itu kalungnya harganya sampai miliaran rupiah nih. Jadi kenapa sih Eun Sun Woo ini selain jadi pimpinan dia menjadi detektif? Dia menjadi detektif karena ingin mencari tahu tentang misteri di balik pembunuhan ibunya. Dan pada saat yang bersamaan, setiap dia ingin mencari tahu setiap jejak-jejak yang ditinggalkan untuk misteri pembunuhan ibunya, dia selalu dipertemukan dengan si Don Sera ini. Don Sera ini selain memiliki kekuatan supervision atau memiliki penglihatan yang lebih tajam nih katanya daripada mata elang, dia juga memang seorang yatim piatu. Jadi dia ini tinggal di panti asuhan. Dia mengerjakan banyak sekali pekerjaan part-time demi adik-adik di panti asuhannya. Wah, memang luar biasa berbakti sekali nih ya Don Sera ini di drama Korea ini. Terus akhirnya mereka bertemu dan mereka mengerjakan berbagai misi terkait dengan kasus pembunuhan ibunya itu tadi. Jadi mau gak mau Don Sera ini mengikuti si Eun Sun Woo atau menjadi asisten detektif, dan mereka itu memerankan berbagai macam peran untuk bisa memecahkan misteri pembunuhan kasus ibunya. Dan Tribuners, selain misteri ini, chemistry di antara Don Sera dan Eun Sun Woo ini akan ada cerita romantisnya gitu kan, dimana mereka mungkin sama-sama akan memiliki feeling satu sama lain, memiliki perasaan, dan seperti apa nih kira-kira gitu kan kisah selanjutnya. Nah, Tribuners harus nonton Good Job pokoknya. Dan Good Job ini juga bisa ditonton melalui handphone atau ponsel kalian, melalui salah satu aplikasi yang ada di ponsel gitu. Jadi bisa ditonton kapan aja. Oke, selain
kita tadi udah ngobrolin sinopsis, kurang lebih gambarannya seperti itu Tribuners. Karena nanti setiap episodenya mereka akan memecahkan kasus-kasus yang berbeda dengan cerita-cerita yang lucu gitu kan. Kalau biasanya misteri, detektif, plan B mereka tuh akan keren. Tapi kalau di drama Good Job ini, plan B mereka ketika menyelesaikan suatu misi itu malah jadi kocak gitu loh. Jadi hiburan. Jadi nonton ini tuh bisa dikatakan kita ada ada penasarannya, ada serunya, ada romance yang membuat kita jadi kayak wah gitu kan. Dan ya emang keren banget gitu chemistry dari Jung Il-woo sama si Yuri SNSD ini emang luar biasa, patut diajukan jempol. Nah Tribuners, udah itu Muti akan ngebahas tentang ratingnya nih drama Korea dari Good Job ini sendiri. Kalau untuk berbicara masalah rating, itu mereka berada di rating rata-rata 2,056% itu di episode 6. Dan juga mereka ketika di episode kemarin, di episode 8, mereka mendapatkan rating 2,9%. Memang untuk drama Good Job ini mereka itu mendapatkan rating di angka 2,5 hingga 3 ratingnya nih Tribuners. Jadi untuk dapat dikatakan memang sebenarnya ratingnya cukup baik gitu ya Tribuners, dimana bisa mendapatkan perolehan angka yang cukup tinggi dan setiap episodenya mengalami penaikan yang walaupun bisa dikatakan tidak signifikan namun mengalami penaikan seperti itu. Dan sekarang Mutiara akan membahas tentang fakta dari pemainnya. Tribuners yang lahir mungkin kelahiran tahun berapa ya? Tahun 99 nih kayak Mutiara atau 98. Pasti nonton tahu Lee Min Ho kan? Nah, Lee Min Ho ini ternyata berteman baik loh sama Jung Il-woo, si pemeran dari film drama Korea Good Job ini. Jadi ternyata Jung Il-woo ini selain aktor dia juga itu teman dekat dengan Lee Min Ho gitu. Terus mengenai prestasi dari karya-karya drama ataupun film yang diperankan itu udah gak usah diragukan karena Jung Il-woo ini sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan atas kerja kerasnya sebagai aktor Tribuners. Lalu Yuri SNSD siapa sih gitu kan yang nggak kenal Yuri gitu. Jadi Yuri ini adalah anggota dari grup idol atau girl band SNSD atau Girl Generation. Dan Yuri ini memang memiliki visual yang cantik. Dia juga kalau di grup SNSD itu merupakan salah satu jadi istilahnya dancer terbaiknya gitu dan memiliki visual yang luar biasa. Terus Tribuners harus tahu kalau misalkan drama Good Job ini adalah drama reuni antara si Yuri dan juga Jung Il-woo, di mana mereka sebelumnya sudah memerankan tokoh yang menjadi pasangan di drama Bosam Still the Fat gitu, dan drama itu mendapatkan sambutan yang baik. Di drama Good Job ini juga mereka menampilkan chemistry yang epic, bahkan udah banyak nih potongan-potongan spoiler gitu kan di media sosial tentang adegan-adegan mereka di dalam drama Korea Good Job. Nah terus Tribuner ya, kalau misalkan kita ngomongin masalah acting dari Jung Il-woo udah nggak usah dipertanyakan lagi gitu, karena dapat banget feel-nya gitu. Dia memerankan sosok pimpinan yang bisa dikatakan dia memerankan sosok pimpinan yang smart, pintar gitu kan, memiliki wibawa, karismatik, dan dia tuh tapi istilahnya kayak acu gitu lah, jutek gitu. Cuman ternyata di balik itu dia adalah sosok yang penyayang. Nah si Yuri ini memerankan orang yang sangat hyper atau orang yang memiliki positive vibes banget gitu dan merupakan sosok pekerja keras. Jadi di drama Good Job ini memang chemistry keduanya itu membuat drama ini terlihat natural gitu, jadi kayak mengalir gitu aja, dan setiap episodenya menayangkan cerita-cerita atau pengungkapan kasus yang membuat kita selalu menantikan episode-episode yang akan datang. Good Job ini Tribuners harus tahu jadi dikemas hanya 12 episode saja dan tayangnya di TV Korea dan juga salah satu aplikasi yang ada di ponsel kita. Terus Tribuners selain kedua pemeran tadi, jadi ada ada pemeran lainnya, dan pemeran lainnya itu pendukung ya jatuhnya ya, dan pemeran pendukungnya pun memiliki cerita tersendiri gitu, romansa cerita mereka yang juga menambah lawakan di dalam drama Korea ini gitu. Jadi drama Korea ini cocok banget untuk Tribuners yang lagi butuh hiburan, jenuh gitu kan dengan aktivitas kantornya mungkin atau aktivitas kuliah dan pekerjaan dan sebagainya.
drama ini bisa ditonton untuk jadi pelepas pelepas penat gitu, karena memberikan hiburan yang seru tentunya nih Tribuners. Terus kalau misalkan ditanya kapan sih tayangnya drama ini kalau di Korea sendiri itu tuh tayangnya setiap hari Rabu dan Kamis. Dan Muti sendiri itu lagi menantikan episode 9 ini yang akan datang seperti apa gitu kan, karena hanya dikemas 12 episode, tapi itu tuh kayak ceritanya itu bikin penasaran banget gitu loh. Jadi kayak apakah 12 episode akan menjawab semua misteri dari awal cerita gitu kan. Itu pokoknya episode selanjutnya gitu kan ya. Tribuners yang belum nonton wajib banget sih kalau menurut Mutiara nonton Good Job ini. Selain menampilkan cerita yang bagus, kedua pemeran utamanya juga menampilkan chemistry yang epic, ditambah sama pemeran pendukungnya yang memiliki kisah masa tersendiri yang bikin cerita detektif. Biasa detektif kan identik dengan cerita yang serius gitu, tapi di Good Job itu kemasannya seriusnya ada, romansanya ada, dan lucu atau komedinya juga ada. Nah Tribuners, mungkin itu aja nih yang bisa Muti obrolin tentang drama Good Job yang diperankan oleh Jung Il Woo dan juga Yuri SNSD. Jangan lupa nih Tribuners bisa nonton drama Good Job karena memiliki rating yang cukup bagus dan juga untuk castingnya atau pemerannya memiliki chemistry yang luar biasa. Oke Tribuners, mungkin itu saja fakta drama Korea Good Job bersama dengan Mutiara. Sampai jumpa di fakta drama Korea berikutnya. Bye bye. Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang.
jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Halo Tribuners, wisata Lampung sekarang lagi mampir ke satu restoran keluarga bernuansa Bali nih, namanya City Kuliner. Lokasi City Kuliner ada di Jalan Ridwan Rais nomor 9, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. City Kuliner ini buka sudah sejak Desember tahun 2021 lalu. Restoran ini memang sudah hampir setahun buka, tapi sudah punya cukup banyak penggemar loh. Dikatakan bila restoran tersebut sudah sering menjadi tuan rumah untuk mengadakan acara arisan, gathering, ulang tahun, dan sebagainya. Restoran City Kuliner ini berada di halaman taman rumah keluarga owner yakni Septiana. Awalnya Septiana hanya memanfaatkan lahan kosong saja dan ornamen Bali ini memang sudah sejak dulu ada. Dikatakan bila konsepnya menyesuaikan saja dengan apa yang sudah terbentuk di sini. Jadi menu-menu masakannya juga disesuaikan, ada masakan khas Balinya.
Pada bagian luar terlihat sekali ya, ada gerbang yang dibingkai dengan gapura candi tinggi. Kemudian ada beberapa gazebo bambu dan meja serta kursi kayu tersusun di halaman rumput yang hijau. Tempat santai tersebut mampu menampung setidaknya ratusan pengunjung loh. Kemudian ada juga ruangan indoor ber-AC yang mampu memuat sekira 20 orang. Toilet juga musola tersedia untuk pengunjung umum. Dan seluruh ruangan City Kuliner juga dijangkau jaringan internet gratis alias Wi-Fi. Suasananya otentik dan tidak bising dari suara kendaraan. Selain itu, menu masakan Bali yang disajikan di sini rasanya sedap-sedap loh. Jenis menu makanan dan juga minuman di sini bervariasi. Tidak hanya ada makanan khas Balinya saja, tapi ada juga menu di luar itu. Menu andalannya antara lain ada nasi Bali, sate lilit, hingga camilan khas Bali seperti laklak dan makarola. Nasi campur menjadi yang paling banyak dicari pelanggan loh di sini.
Nasi Bali menjadi yang paling banyak dicari pelanggan. Isinya komplit, ada nasi, ayam betutu, sate lilit, sambal embek, dan kacang tanah. Sate lilit memiliki ciri khas pada gagang tusuknya yang menggunakan babuk khusus selebar 2 jari tangan. Rasanya gurih dan tekstur daging ayam yang sudah digiling begitu terasa. Apalagi masakan ayam betutunya, terkandung rasa gurih yang juara serta tekstur dagingnya yang super lembut. Camilan laklak dan makarola menjadi penutup sederhana dengan rasa yang mengesankan. Laklak adalah camilan berbentuk mirip dengan surabi dan juga kue putu. Berwarna hijau, bertabur parutan kelapa dan dioles dengan cairan gula merah. Saat digigit, tekstur adonannya empuk berongga mirip dengan kue apem. Sementara pada camilan makarola bentuknya mirip dengan risoles dan juga takoyaki. Di atasnya dilumeri mayonaise dan juga saus sambal. Saat dicicipi, tekstur makarola hampir mirip dengan takoyaki, tapi punya rasa yang unik yang baru.
Sementara untuk minumannya yang paling segar ada kopi susu aren, dugan jelly, dan juga jus alpukat. Harga menu makanan dan juga minuman di City Kuliner dibanderol harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp8.000 khusus untuk 1 ekor ayam betutu. Jam operasional restoran City Kuliner ini mulai buka sejak pukul 11 siang sampai pukul 9 malam. Oh iya, saat malam di sini suasananya juga lebih estetik loh. Banyak lampu-lampu taman yang menyala menghiasi pohon-pohon di taman tersebut. Bila tidak sabar ingin segera ke sana, untuk menuju ke City Kuliner ini rutenya bisa melalui Pasar Tugu. Jaraknya hanya sekira 3 km. Dari Pasar Tugu, ambil arah timur di Jalan Hayam Wuruk. Belok kiri lalu putar balik menuju Jalan Putri Balau. Terus lurus sejauh 2 km lalu belok kanan menuju Jalan Ridwan Rais. Kemudian setelah 650 meter belok kanan deh, maka akan langsung sampai di City Kuliner. Halo Tribuners, wisata Lampung sekarang lagi mampir ke satu restoran keluarga bernuansa Bali nih, namanya City Kuliner. Lokasi City Kuliner ada di Jalan Ridwan Rais nomor 9, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.
kuliner ini buka sudah sejak Desember tahun 2021 lalu. Restoran ini memang sudah hampir setahun buka, tapi sudah punya cukup banyak penggemar loh. Dikatakan bila restoran tersebut sudah sering menjadi tuan rumah untuk mengadakan acara arisan, gathering, ulang tahun, dan sebagainya. Restoran City Kuliner ini berada di halaman taman rumah keluarga owner yakni Septiana. Awalnya Septiana hanya memanfaatkan lahan kosong saja dan ornamen Bali ini memang sudah sejak dulu ada. Dikatakan bila konsepnya menyesuaikan saja dengan apa yang sudah terbentuk di sini. Jadi menu-menu masakannya juga disesuaikan, ada masakan khas Balinya. Pada bagian luar terlihat sekali ya, ada gerbang yang dibingkai dengan gapura candi tinggi. Kemudian ada beberapa gazebo bambu dan meja serta kursi kayu tersusun di halaman rumput yang hijau. Tempat santai tersebut mampu menampung setidaknya ratusan pengunjung loh.
Kemudian ada juga ruangan indoor ber-AC yang mampu memuat sekira 20 orang. Toilet juga musola tersedia untuk pengunjung umum. Dan seluruh ruangan City Kuliner juga dijangkau jaringan internet gratis alias Wi-Fi. Suasananya otentik dan tidak bising dari suara kendaraan. Selain itu, menu masakan Bali yang disajikan di sini rasanya sedap-sedap loh. Jenis menu makanan dan juga minuman di sini bervariasi. Tidak hanya ada makanan khas Balinya saja, tapi ada juga menu di luar itu. Menu andalannya antara lain ada nasi Bali, sate lilit, hingga camilan khas Bali seperti laklak dan makarola. Nasi campur menjadi yang paling banyak dicari pelanggan loh di sini. Nasi Bali menjadi yang paling banyak dicari pelanggan. Isinya komplit, ada nasi, ayam betutu, sate lilit, sambal embek, dan kacang tanah. Sate lilit memiliki ciri khas pada gagang tusuknya yang menggunakan babuk khusus selebar 2 jari tangan. Rasanya gurih dan tekstur daging ayam yang sudah digiling begitu terasa. Apalagi masakan ayam betutunya, terkandung rasa gurih yang juara serta tekstur dagingnya yang super lembut.
Camilan laklak dan makarola menjadi penutup sederhana dengan rasa yang mengesankan. Laklak adalah camilan berbentuk mirip dengan surabi dan juga kue putu. Berwarna hijau, bertabur parutan kelapa dan dioles dengan cairan gula merah. Saat digigit, tekstur adonannya empuk berongga mirip dengan kue apem. Sementara pada camilan makarola bentuknya mirip dengan risoles dan juga takoyaki. Di atasnya dilumeri mayonaise dan juga saus sambal. Saat dicicipi, tekstur makarola hampir mirip dengan takoyaki, tapi punya rasa yang unik yang baru. Sementara untuk minumannya yang paling segar ada kopi susu aren, dugan jelly, dan juga jus alpukat. Harga menu makanan dan juga minuman di City Kuliner dibanderol harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp8.000 khusus untuk 1 ekor ayam betutu. Jam operasional restoran City Kuliner ini mulai buka sejak pukul 11 siang sampai pukul 9 malam. Oh iya, saat malam di sini suasananya juga lebih estetik loh. Banyak lampu-lampu taman yang menyala menghiasi pohon-pohon di taman tersebut.
Bila tidak sabar ingin segera ke sana, untuk menuju ke situ kuliner ini rutenya bisa melalui Pasar Tugu. Jaraknya hanya sekira 3 km. Dari Pasar Tugu, ambil arah timur di Jalan Hayam Wuruk. Belok kiri lalu putar balik menuju Jalan Putri Balau. Terus lurus sejauh 2 km lalu belok kanan menuju Jalan Ridwan Rais. Kemudian setelah 650 meter belok kanan deh, maka akan langsung sampai di City Kuliner. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di City Kuliner. Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Minggu 30 Oktober 2022. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda, yang tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Liburan ke Jawa Timur, jangan melewatkan kesempatan untuk berkunjung ke Kabupaten Gresik. Tak hanya dikenal sebagai kota industri, di Gresik juga ada tempat wisata yang menarik untuk Anda kunjungi. Destinasi wisata itu adalah wisata Pasir Putih Pantai Dalegan yang berada di Rejodadi, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Wisata Pasir Putih Pantai Dalegan ini terkenal sebagai tempat wisata yang ramah untuk liburan keluarga. Pasirnya yang putih dan ombak yang tenang terbilang aman untuk berenang atau aktivitas anak-anak. Informasi selengkapnya terkait pantai ini akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Travel. Ada Zain yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan rekan Zain. Selamat sore Tribuners dan terima kasih Mei yang ada di studio. Tribun Travel beberapa waktu lalu berkesempatan untuk main ke kota Gresik atau jalan-jalan, dan di sana ada salah satu tempat wisata atau destinasi yang cukup ikonik dan menjadi andalan di Kabupaten Gresik sendiri, yaitu ada wisata Pasir Putih Pantai Dalegan. Wisata Pasir Putih Pantai Dalegan ini termasuk salah satu destinasi yang banyak dikunjungi baik oleh warga lokal maupun luar kota karena memang terkenal dengan garis pantainya yang cukup luas dan juga landai. Jadi sehingga akan sangat leluasa jika teman-teman mau berlibur bersama keluarga, saudara atau teman-teman. Tak hanya luas, wisata Pasir Putih Pantai Dalegan juga aman untuk berlibur keluarga karena memang terbilang ramah untuk anak-anak. Dikatakan demikian karena di sana banyak fasilitas yang bisa menunjang untuk berbagai aktivitas liburan. Misalnya dilihat dari ombaknya sendiri yang cukup tenang, para traveler bisa puas berenang atau bermain air, terutama bagi anak-anak. Jika tidak bisa berenang, di sana juga cukup aman karena sudah ada penyewaan ban yang disewakan dengan harga yang cukup terjangkau, yakni mulai 10 hingga 20.000 saja tergantung ukuran dan kapasitas. Nah, kemudian selain itu di sana juga kita bisa melakukan berbagai aktivitas selain berenang,
keluarga juga bisa piknik, membawa makanan dari rumah, atau juga bisa dengan menyewa tikar yang ada di wisata Pasir Putih Pantai Dalegan. Harganya juga terjangkau, yakni sekitar 15.000 saja. Nah, kemudian ada juga jika teman-teman ingin beradu adrenalin, di sana juga ada speedboat dan juga banana boat. Kemudian ada juga jika ingin bermain ke tengah laut, teman-teman juga bisa naik perahu dari nelayan. Nah, untuk kesemuanya memang terbilang cukup lengkap, tapi harga tiket masuk ke wisata Pasir Putih Pantai Dalegan ini masih sangat murah. Per orangnya hanya dikenakan biaya sekitar Rp10.000 saja. Nah, namun itu tidak termasuk dengan harga tiket masuk, harga parkir kendaraan. Nah, untuk kendaraan bagi motor itu ditarif sekitar 5.000, kemudian untuk mobil 10.000, kemudian untuk kendaraan besar seperti bus harga tiket parkirnya sekitar Rp25.000. Nah, kemudian jika merasa lapar atau haus, teman-teman juga bisa berburu aneka kuliner khas Gresik yang ada di sekitar wisata Pasir Putih, karena di sana banyak sekali penjajah makanan dan minuman, seperti diantaranya ada es siwalan yang memang minuman khas pesisir Jawa Timur. Bisa juga membeli oleh-oleh berupa ikan asap yang merupakan komoditi dari nelayan pesisir di Pantai Gresik. Atau bisa juga mencoba nasi kerawul yang merupakan kuliner khas Kabupaten Gresik juga. Mungkin segitu dulu live dari Tribun Travel. Terima kasih, kembali ke studio. Terima kasih rekan Zain atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya di Kalimantan Timur, Tribuners. Astara Hotel Balikpapan menggelar malam Halloween dengan mengadaptasi budaya Indonesia. Mengambil tema KKN di Desa Penyanyi, Astara Hotel mengadaptasi film yang sedang viral dan banyak diperbincangkan yang digelar pada Sabtu 29 Oktober. Suasana angker disuguhkan dengan tembang-tembang sinden yang diperdengarkan di seluruh area, ditambah dengan beberapa properti seperti keranda mayat dan beberapa replika pocong yang digantung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Ardiana Kinan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Kinan. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Astara Hotel Balikpapan menggelar malam Halloween dengan mengadaptasi budaya Indonesia. Dengan mengambil tema KKN di Desa Penyanyi, pihak hotel mengadaptasi film yang sedang viral dan juga banyak diperbincangkan. Dan mereka mengusung program All You Can Eat pengunjung dan diberikan sensasi mencekam dan juga menakutkan. Bagaimana tidak, beberapa menu dinamai dengan hal-hal seram seperti kudapan priayi, kuah peningset, dan lain-lain. Selain itu juga disuguhkan semerbak aroma kemenyan juga yang membuat bulu kuduk bergidik saat masuk ke area malam Halloween tersebut. Juga seluruh pihak hotel menggunakan kostum nuansa Jawa dan berpakaian seperti Badararuhi atau salah satu tokoh di dalam film yang berperan sebagai siluman ular, yang juga mengingatkan kita pada salah satu scene di mana tokoh utama bertemu dengan pasar gaib, begitu. Dan dengan mengambil tema KKN di Desa Penyanyi, pihak hotel menggabungkan antara konsep film yang banyak diperbincangkan itu dengan program karaoke yang ada di Astara Hotel Balikpapan. Juga acara tersebut berlangsung dari jam 7 malam hingga jam 10 tadi malam, dengan berbagai rangkaian acara dari lomba karaoke untuk mencari sinden terbaik, juga anugerah Best Dress Code untuk tamu dan fashion show versi kostum Halloween, juga ditutup dengan keseruan dari live DJ. Selain itu juga makanan All You Can Eat dapat dibanderol dengan harga Rp158.000 per orang, dan khusus anak-anak berusia 0 hingga 5 tahun diberikan gratis. Sementara itu untuk anak yang berumur 6 sampai 12 tahun diberikan diskon 50% per orangnya. Dan tak hanya itu, Tribuners, bagi tamu yang reservasi sebanyak 5 orang, digratiskan 1 orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kembali ke studio, Mei.
Terima kasih Kinan atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba pada Minggu 30 Oktober meninjau langsung lokasi Sail Tidore. Peninjauan oleh gubernur ini melihat langsung kesiapan kawasan Pantai Tugulufa yang dijadikan sebagai venue utama perhelatan Sail Tidore 2022. Selain venue utama, Abdul Ghani Kasuba juga meninjau lokasi pameran nasional yang saat ini dalam pengerjaan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Faisal Amin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Faisal. Kami dari Tidore, Maluku Utara, pada bulan November tahun 2022 nanti di Kota Tidore Kepulauan sendiri akan dilaksanakan salah satu event Sail Tidore yang dilangsungkan pada tanggal 24 November hingga 29 November mendatang. Nah, untuk kesiapan pelaksanaan Sail sendiri saat ini telah didirikan beberapa kesiapan diantaranya adalah lokasi Sail Tidore di Pantai Tugulufa yang dijadikan sebagai venue utama pelaksanaan Sail Tidore. Untuk melihat kesiapan Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini adalah panitia pelaksanaan Sail sendiri, Gubernur Maluku Utara Haji Ghani Kasuba pada Minggu pagi menjelang siang tadi mengunjungi langsung atau meninjau langsung persiapan pelaksanaan Sail Tidore. Di antara tempat yang ditinjau oleh Gubernur Maluku Utara ini sendiri yaitu lokasi Sail Tugulufa, yang dimana Sail Tugulufa ini Pantai Tugulufa ini dijadikan sebagai venue utama Sail Tidore. Nah, selain Pantai Tugulufa ada juga tempat lain seperti kesiapan lokasi pameran nasional dan juga beberapa tempat yang dikunjungi oleh Gubernur Ghani Kasuba. Dan Gubernur juga menyatakan kalau saat ini Kota Tidore Kepulauan sudah memiliki perubahan yang cukup signifikan karena adanya Sail Tidore ini. Harapannya juga bahwa pelaksanaan Sail Tidore nanti akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, selain itu diinformasikan juga bahwa Sail Tidore saat ini selain lokasi Pantai Tugulufa, lokasi-lokasi lainnya seperti benteng-benteng dan juga lokasi wisata lainnya juga itu menarik dikunjungi pada saat Sail Tidore. Demikian Mei yang dapat kami laporkan dari Tidore, Maluku Utara. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Faisal Amin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Memang ingin sekali ke sini. Oh, betul ya, betul sini. Senang sekali saya melihat ada perubahan wajah cukup signifikan ya, dan dengan melihat perkembangan dan suasana ini berharap mudah-mudahan Presiden bisa rasanya beberapa hal yang masih kurang-kurang itu insya Allah mudah-mudahan kita akan bersama wali kota ya, pemerintah di sini dan provinsi mudah-mudahan saling membantu. Lagi ini juga campur tangan pemerintah pusat. Saya sudah sampaikan ke Presiden waktu launching logo itu, termasuk Panglima TNI itu dia janji insya Allah mudah-mudahan beliau akan hadirkan kapal-kapal perang-perang antara yang punya Australia. Ada semacam pelatihan kan antara Indonesia dan Australia. Kongres Masyarakat Adat Nusantara memasuki hari terakhir pada Minggu 30 Oktober hari ini. Pada hari ini terdapat Festival Kuliner Nusantara yang disajikan oleh peserta kongres dari daerah masing-masing. Acara tersebut diselenggarakan di Stadion Barnabas Yowe. Pengunjung dan peserta kongres yang hadir dalam acara ini dapat mencicipi masakan dari Nusantara secara gratis. Informasi selengkapnya terkait hari terakhir Kaman ke-6 ini akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Video, Rosi, yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Rosi. Baik, terima kasih rekan Mei. Ya, sini sekarang saya sedang berada di Stadion Barnabas Yowe atau SBY. Hari ini adalah puncak dari kegiatan Kongres Masyarakat Adat atau KMAN ke-6 yang merupakan
aliansi dari masyarakat adat Nusantara. Hari ini terdapat banyak sekali stand yang menjajakan kuliner-kuliner masyarakat dari Nusantara, dan untuk mencicipi di stand-stand tersebut kita tidak dipungut biaya, serta terpantau untuk menunggu penutupan acara kongres tersebut. Masyarakat beserta anggota peserta kongres melakukan flash mob untuk menunggu penutupan oleh Bupati yang dijadwalkan sekira pukul 15 waktu Indonesia bagian timur. Terima kasih rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rosi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Masih di Jayapura, rangkaian acara Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KAMAN ke-6 telah memasuki hari terakhir pada hari ini, Minggu 30 Oktober. Pada hari ini terdapat Festival Kuliner Nusantara yang berada di Stadion Barnabas Yowe. Terdapat lebih dari 2.500 porsi yang disediakan untuk peserta KAMAN maupun tamu umum. Menariknya lagi, semua diberikan secara gratis alias tidak perlu membayar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Video. Ada rekan Sigit di sana yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan rekan Sigit. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat bergabung. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sungai Tiga Muara atau lebih dikenal dengan sebutan Lubok Maro yang menjadi satu destinasi wisata di Empat Lawang. Lubok Maro di Empat Lawang merupakan tempat pertemuan 3 aliran sungai yang meliputi Sungai Lintang, Sungai Kugo, dan Sungai Degian. Lokasinya terletak di perbatasan Kabupaten Lahat dan Empat Lawang. Jarak dari Desa Sawah tidak jauh, hanya membutuhkan 10 menit perjalanan menuju Lubok Maro. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Sahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sahri. Baik, pemirsa Tribun News dan juga rekan Mei, Lubuk Maro ataupun Lubuk Tiga Muara yang ada di perbatasan antara Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang ini cukup unik ini saat dikunjungi, karena memang di lokasi ini tersendiri bertemu 3 buah sungai yang memang pada dasarnya ada satu sungai yang memiliki warna yang sangat mencolok, yakni Sungai Degian ataupun Sungai Durian, yang dimana memang jika kita lihat secara langsung sungai tersebut memiliki warna yang putih kebiruan hampir seperti air laut, karena memang dikatakan sungai ini dialiri oleh air yang mengandung sulfur belerang. Jadi tidak aneh jika memang kadang di sungai ini terlihat warna biru, terkadang warna kehijauan saat dia bertemu di lokasi Lubuk Maro ini. Nah, jadi pada pertemuan 3 aliran sungai yang ada di lokasi ini, nampak warna yang agak tidak biasa pemirsa, terutama saat Sungai Degian, Sungai Lintang, dan Sungai Kugo bertemu. Nah, walaupun bisa dibilang tidak terlalu ramai, di sini belum terlalu banyak dikunjungi orang, akan tetapi warga sekitar biasanya ada saja yang berkunjung untuk kemudian melihat keunikan aliran sungai ini. Dikatakan juga oleh warga berdasarkan wawancara saya di sana, kalau ingin melihat lebih maksimal berbagai macam warna yang ditimbulkan oleh pertemuan 3 aliran sungai ini, baiknya datang ke sini dalam keadaan musim panas ataupun musim kemarau. Karena kalau pada saat musim penghujan, maka airnya otomatis lebih dominan warna coklat. Walaupun untuk sungai yang Durian itu sendiri cenderung berwarna putih kebiruan. Nah, untuk lokasi sendiri ini ada di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Letaknya tidak terlalu jauh dari kota wisata di Sumatera Selatan, yakni Kota Pagar Alam. Terima kasih, kami kembalikan ke rekan Mei ke studio.
Terima kasih rekan Sahri atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Berkolaborasi dengan Manado Magic Associate dan G-Craft Sulawesi Utara serta sponsorship lainnya, Lipo Plaza Manado secara resmi membuka event The Impossible Blind Riding. Andriani TM, Public Relation Lipo Plaza Manado menjelaskan pertunjukan ini merupakan public attraction pertama di kota Manado. Karena itu kegiatan ini tentunya sangat menarik. Andriani mengajak seluruh masyarakat kota Manado untuk hadir dan mengikuti kegiatan ini karena selain menghibur juga banyak hadiah. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Belajar dari YouTube, pembobol ATM di Lampung Selatan lakukan aksinya. Para pembobol ATM yang sering beroperasi di Jakarta dan Lampung mengaku belajar secara autodidak dari YouTube. Pelaku pembobol ATM yang tertangkap di Lampung Selatan ini mengaku sekali menonton di YouTube langsung mempraktikkan dan bisa lantas beraksi hingga Jakarta. Pelaku SI mengakui kemampuannya itu didapat belajar dari YouTube saat ekspos ungkap kasus pembobol ATM di Polsek Natar Lampung Selatan pada Sabtu 29 Oktober 2022. Pelaku pembobol ATM sudah melakukan aksinya di wilayah Natar Lampung Selatan kurang lebih 2 kali. Diketahui pembobol ATM yang tertangkap petugas Polsek Natar Lampung Selatan merupakan pelaku kejahatan kambuhan yang sebelumnya sering beraksi di Jakarta. Kapolsek Natar Polres Lampung Selatan Kompol Enrico Donald Sidauruk mengungkapkan bahwa pembobol ATM tersebut juga residivis yang kerap beroperasi di wilayah Jakarta. Informasi tersebut, kata Enrico, didapat dari pembobol ATM yang tertangkap di Lampung Selatan. 1 dari 2 pelaku mengaku sering melakukan aksinya di Jakarta dan seorang residivis. Enrico mengatakan pelaku merupakan spesialis pembobol ATM, merupakan residivis kasus yang sama. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku ditahan di Polsek Natar. Pelaku SI membenarkan terkait informasi yang disampaikan oleh Kompol Enrico. SI mengaku sering melakukan pembobolan ATM di wilayah Jakarta. Ditambahkan SI aksinya di wilayah Lampung karena diajak temannya WH alias Wahyu Hidayat. 2 pria yang diamankan sebagai pembobol ATM di Lampung Selatan merupakan warga Kabupaten Tanggamus Lampung. Kedua pembobol ATM yang kini diamankan di Polsek Natar Polres Lampung Selatan, warga desa Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Kabupaten Tanggamus. Kedua warga Tanggamus pembobol ATM tersebut bernama Wahyu Hidayat yang berusia 29 tahun dan Supriyadi berusia 30 tahun.
Kini mereka harus mendekam di sel tahanan Polsek Natar Polres Lampung Selatan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berita selanjutnya, alami pecah ban Toyota Fortuner hantam truk di jalan Tol Trans Sumatera. Terjadi kecelakaan di jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS di kilometer 56+800B, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, pada Minggu 30 Oktober 2022 pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kecelakaan di Jalan Tol Lampung Selatan ini melibatkan Toyota Fortuner berwarna hitam dengan nomor polisi B1671J dengan truk Hino hijau dengan nomor polisi BG8206KK. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jennifer Yolanda menceritakan, kecelakaan di jalan tol itu bermula dari Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Mefrizal berjalan dari arah Terbagi Besar menuju Bakauheni. Toyota Fortuner itu berjalan di lajur cepat. Diduga kendaraan Jeep Toyota Fortuner berjalan dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di TKP, ban depan sebelah kiri Toyota Fortuner mengalami pecah ban, sehingga Toyota Fortuner hilang kendali ke lajur lambat. Alhasil, Toyota Fortuner menabrak ban belakang sebelah kanan kendaraan truk Hino. Akibatnya roda belakang sebelah kanan truk Hino patah dan terlepas. Lantas truk Hino hilang kendali dan terbalik. Jennifer mengatakan akibat kejadian kecelakaan itu 3 orang mengalami luka-luka. 1 orang luka berat dan 2 orang luka ringan. Korban luka berat, kata Jennifer, merupakan penumpang kendaraan Toyota Fortuner bernama Tommy Sumarlin, warga Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jennifer mengatakan penumpang kendaraan Jeep Toyota Fortuner mengalami patah tulang kaki kiri dan luka robek di kepala. Saat ini korban dirawat di Rumah Sakit Immanuel, Bandar Lampung. Sementara itu pengemudi kendaraan Toyota Fortuner mengalami luka ringan. Saat ini pengemudi Toyota Fortuner juga dirawat di Rumah Sakit Immanuel, Bandar Lampung. Korban lainnya merupakan pengemudi truk Hino bernama Mulyadi yang berusia 52 tahun, merupakan warga Teluk Gelap, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Pengemudi truk Hino mengalami luka lecet siku tangan kiri dan tidak dirawat. Setelah kecelakaan tersebut, menurut Jennifer, arus lalu lintas di tol sudah kembali normal. Jennifer mengatakan kerugian material akibat laka lantas tersebut sekitar 50 juta rupiah. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Pesawaran. Truk mogok di Jalimbar Pesawaran sebabkan kemacetan 4 km. Truk mogok di Jalan Ruas Lintas Barat Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, mengakibatkan antrian mengular hingga 4 km. Gangguan arus lalu lintas di ruas Jalimbar Pesawaran ini dikarenakan faktor jalan yang sempit, hanya lebar sekitar 5 meter. Sementara volume kendaraan di ruas jalan negara itu sangatlah padat. Keberadaan truk mogok di Jalimbar Pesawaran pada Sabtu 29 Oktober 2022 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat semakin mempersempit badan jalan sehingga mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Sebab separuh truk mogok ini memakan badan jalan. Henry, salah seorang warga di lokasi truk mogok itu, mengungkapkan kendaraan angkutan itu mogok dikarenakan kehabisan solar, sehingga dalam keadaan yang masih melaju, truk terpaksa berhenti.
Ketika solar pada truk diisi, terdapat masalah lain yang terjadi. Masalah tersebut adalah aki pada truk tersebut mengalami tekor. Wawan, salah seorang pengendara motor yang melintasi kemacetan, mengatakan antrian kendaraan akibat truk itu mencapai hingga 4 km. Menurutnya, dari arah Pringsewu, antrian kemacetan dari Bernung sampai Pasar Wiono Gedong Tataan. Kendaraan yang terjebak macet tersebut didominasi oleh kendaraan roda 4 dan kendaraan berat. Ironisnya, kemacetan itu teratasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah Satuan Lalu Lintas Polres Pesawaran turun tangan. Sehingga kemacetan yang menimbulkan antrian panjang di Jalan Pesawaran itu berlangsung sekitar 3 jam. Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Martoyo mengungkapkan, kemacetan di Jalimbar itu teratasi setelah truk yang mengalami mogok kembali normal. Martoyo menuturkan truk mogok itu terjadi pada saat arus lalu lintas di Jalimbar sangat padat. Menurutnya, jam padat lalu lintas di Jalimbar Pesawaran itu selain pagi hari juga sore hari. Ia mengaku apabila ada kendaraan mogok di Jalimbar sering terjadi antrian panjang. Tak hanya itu, kendaraan besar yang jalan lambat pun juga menimbulkan antrian. Kendaraan kecil di belakangnya sulit mendahului karena dari arah berlawanan arus kendaraan juga padat. Sementara lebar jalan hanyalah sebesar 5 meter. Berita selanjutnya, Lampung Fair 2022 resmi dibuka oleh Gubernur Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Lampung menggelar pameran Lampung Fair 2022. Event Lampung Fair 2022 digelar di Pusat Kegiatan Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Event Lampung Fair 2022 akan berlangsung dari 29 Oktober hingga 13 November 2022 mendatang. Pembukaan event Lampung Fair 2022 ini dilakukan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi dengan melakukan pemukulan cetik atau gamelan peki. Gubernur Arinal mengatakan event Lampung Fair 2022 akan berlangsung selama 16 hari ke depan. Dikatakannya kegiatan Lampung Fair 2022 kembali digelar setelah 3 tahun sempat vakum akibat terjadinya pandemi COVID-19. Menurut Arinal, dengan kembali digelarnya Lampung Fair, perekonomian daerah akan terus mengalami pertumbuhan. Lanjutnya, Lampung Fair 2022 juga diharapkan dapat mendorong kembali tumbuh dan berkembangnya pelaku UMKM di Lampung. Di lain pihak, Sekretaris Apindo Lampung Yanuar Irawan mengatakan Lampung Fair 2022 diikuti oleh 200 stand. Yanuar menjelaskan, sebanyak 70% dari stand tersebut adalah pelaku UMKM. Lebih lanjut, dirinya menyebutkan Lampung Fair 2022 menjadi gairah untuk pertumbuhan ekonomi, di mana pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi quarter to quarter 9,12% dan di atas rata-rata nasional. Lebih lanjut dijelaskannya, Lampung Fair 2022 ditargetkan akan ada sebanyak 700.000 pengunjung. Untuk daerah kabupaten atau kota yang ikut kegiatan Lampung Fair 2022, sebanyak 11 kabupaten atau kota. Berita selanjutnya, budidaya buah rotan di Lampung Barat yang menjanjikan. Komoditi buah rotan kini mulai dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Buah rotan ini oleh masyarakat di Lampung Barat akrab disebut sebagai jernang. Selain kopi, jernang merupakan komoditi yang cukup menjanjikan untuk dibudidayakan. Seperti yang dilakukan oleh Aan Yudiono, seorang petani jernang di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Dirinya menjadi salah satu petani yang kini mulai membudidayakan jernang. Aan mengatakan jernang bisa digunakan untuk bahan baku obat-obatan, kosmetik, dan pewarna tekstil. Hal tersebutlah yang membuat jernang saat ini menjadi komoditi yang menjanjikan untuk para petani di Lampung Barat.
Menurut Aan bahwa dirinya telah memulai usaha budidaya jernang sejak tahun 2014 lalu. Saat itu permintaan akan komoditi jernang cukup tinggi, namun selama pandemi COVID-19 Aan vakum dalam usaha budidaya jernang selama 3 tahun. Pasalnya permintaan ekspor jernang di stop, sehingga permintaan jernang pun turun drastis. Saat ini dirinya sudah mulai kembali menekuni budidaya jernang tersebut. Di Lampung Barat katanya saat ini masih cukup mudah menemukannya. Pasalnya sebagian wilayah Lampung Barat merupakan kawasan hutan. Dikatakan Aan, berbeda dengan kopi yang hanya panen 1 kali dalam setahun, jernang justru dapat panen 2 hingga 3 kali dalam setiap tahunnya. Masa tanam pohon rotan pun hanya memerlukan waktu sekitar 4 tahun agar jernang bisa dipanen. Jernang juga bisa dipanen dengan optimal hingga usia tanaman rotan berusia 20 tahun. Dalam satu batang tanaman rotan pun diketahui dapat menghasilkan 4-5 kg jernang. Ditambahkan Aan, untuk perawatan tanaman rotan ini lebih mudah dibandingkan dengan tanaman kopi. Sedangkan untuk harganya saat ini harga jernang untuk 1 kg berkisar di angka Rp17.000 hingga Rp50.000. Berita selanjutnya, Sunrise Point Limau Kunci suguhkan pemandangan alam pegunungan. Sunrise Point Limau Kunci tempat wisata di Lampung Barat yang menawarkan keindahan negeri di atas awan. Satu tempat wisata di Lampung Barat yang berada di ketinggian 900 mdpl adalah Sunrise Point Limau Kunci. Sunrise Point Limau Kunci sebagai tempat wisata di Lampung Barat yang menyuguhkan keindahan alam pegunungan, khususnya adalah Gunung Pesagi. Tempat wisata di Lampung Barat ini cocok untuk seseorang yang membutuhkan ketenangan sambil menikmati keindahan alam. Sunrise Point Limau Kunci merupakan satu dari 3 wisata alam negeri di atas awan yang terkenal di Lampung Barat. 2 lainnya yakni Bukit Bawang Bakung dan Temiangan Hill. Lokasi wisata alam Sunrise Point Limau Kunci ini berada di Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Hussein selaku pengelola tempat wisata alam ini mengatakan bahwa Sunrise Point Limau Kunci mulai ditemukan saat pandemi COVID-19, tepatnya di bulan Mei 2020 dan mulai diresmikan menjadi wisata pada Agustus 2020. Ia mengatakan bahwa awalnya lokasi ini merupakan tempat untuk mencari sinyal bagi masyarakat. Namun karena dirasa pemandangannya cukup indah, akhirnya kini lokasi tersebut dijadikan tempat wisata dan banyak pengunjung dari berbagai daerah yang datang. Lahan perkebunan luas milik Hussein tersebut diubahnya menjadi salah satu tempat wisata negeri di atas awan Lampung Barat. Sunrise Point Limau Kunci merupakan tempat wisata alam favorit untuk generasi milenial yang suka menikmati suasana pagi dan matahari terbit. Selain indah matahari terbit dan kabut yang menutupi pemukiman warga, wisata alam ini juga menyuguhkan indahnya pemandangan Gunung Pesagi. Pengunjung hanya dikenai tarif sebesar Rp5.000 per orang dan tarif parkir Rp5.000. Pihak pengelola juga menyediakan jasa sewa tenda untuk pengunjung yang ingin bermalam sebesar Rp45.000. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.